Hujan turun perlahan di atas kaca besar mansion keluarga Huo malam itu, meninggalkan jejak air yang mengaburkan cahaya kota di kejauhan. Aroma teh hangat masih memenuhi ruang kerja yang luas dan dingin ketika Siamo berdiri diam di depan rak buku tinggi, memegang map dokumen yang belum sempat ia baca. Tangannya dingin, tetapi bukan karena hujan atau pendingin ruangan. Tatapan pria yang duduk di balik meja kerja hitam itu jauh lebih membuat napasnya terasa berat. Huo Beixiao masih mengenakan setelan hitam lengkap seolah ia baru kembali dari medan perang. Bukan rapat keluarga yang nyaris menjatuhkannya dari posisi presiden perusahaan beberapa jam lalu. Wajahnya tenang seperti biasa. Terlalu tenang bahkan ketika seluruh keluarga mencoba menusuknya dari belakang. Namun Siamo tahu, semakin tenang pria itu, semakin kacau isi kepalanya. Ia masih ingat bagaimana pria itu duduk di ruang rapat tadi dengan mata dingin dan suara datar. Menghadapi puluhan direktur yang berharap melihatnya runtuh. Mereka menyebarkan rumor tentang depresinya, menuduhnya tidak stabil, bahkan mencoba memaksanya turun dari jabatan. Tetapi Huo Beixiao hanya duduk bersandar sambil menatap mereka satu persatu seperti sedang melihat badut yang kehabisan ide. Siamo yang berada di sampingnya saat itu bahkan bisa merasakan ketegangan dalam tubuh pria itu. Tangannya dingin, rahangnya mengeras. Namun ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dan anehnya, justru itu yang membuat hati Siamo terasa sakit. Kenapa menatapku seperti itu? Suara rendah Huo Beixiao memecah kesunyian. Siamo tersadar dari lamunannya. Aku hanya berpikir, hidupmu melelahkan. Pria itu tertawa pelan, nyaris tanpa suara. Kasihan padaku. Aku tidak bilang begitu. Tatapanmu mengatakan iya. Siamo memalingkan wajah cepat-cepat, pura-pura sibuk membuka dokumen di tangannya. Padahal, huruf-huruf di atas kertas sama sekali tidak masuk ke kepalanya. Sejak mereka menikah karena perjanjian keluarga beberapa bulan lalu, hidupnya berubah total. Ia yang dulu hanya artis kecil tanpa latar belakang kuat tiba-tiba masuk ke dunia keluarga konglomerat yang penuh permainan licik. Semua orang memandang rendah dirinya, menganggapnya wanita murahan yang memanfaatkan Huo Beixiao untuk naik status. Bahkan ibu Huo Beixiao sendiri tidak pernah menyembunyikan kebenciannya. Namun pria itu tidak pernah menjelaskan apapun kepada siapapun. Ia tidak membela Siamo dengan kata-kata manis, tidak menunjukkan perhatian terang-terangan, tidak pernah mengatakan bahwa ia mencintainya. Tetapi setiap kali seseorang mencoba menyakitinya, Huo Beixiao selalu muncul diam-diam seperti bayangan yang melindungi dari belakang. Dan justru perhatian kecil itulah yang perlahan menghancurkan pertahanan hati Siamo. Apa Wen Kai masih mengganggumu? Tanya Huo Beixiao tiba-tiba. Siamo terdiam sesaat sebelum menggeleng pelan. Tidak separah sebelumnya. Maksudmu masih mengganggu? Itu urusanku. Tatapan pria itu langsung berubah dingin. Ia meletakkan pena di atas meja perlahan sebelum berdiri. Tubuh tingginya mendekat sedikit demi sedikit hingga Siamo tanpa sadar mundur selangkah. Aura dominan pria itu selalu membuat udara di sekitar terasa sempit. Huo Beixiao berhenti tepat di depannya lalu menatapnya dalam diam cukup lama sampai jantung Siamo mulai berdetak tidak normal. Aku tidak suka mendengar istriku berkata itu bukan urusanku. Kata istriku keluar begitu alami dari bibirnya sampai Siamo kehilangan kemampuan membalas. Huo Beixiao jarang menggunakan kata itu. Bahkan setelah menikah, hubungan mereka masih terasa seperti dua orang asing yang dipaksa hidup serumah. Mereka tidur di kamar yang sama tetapi seperti memiliki dunia masing-masing. Mereka makan bersama tetapi lebih banyak diam. Namun di saat-saat tertentu seperti sekarang, pria itu tiba-tiba menunjukkan sisi posesif yang membuat hati Siamo kacau. Aku bisa menyelesaikannya sendiri, bisik Siamo pelan. Aku tahu. Lalu kenapa selalu ikut campur? Karena aku takut kamu terluka. Kalimat itu seolah hampir keluar dari mata Huo Beixiao. Tetapi pria itu tidak mengatakannya. Ia hanya mengangkat tangan perlahan lalu menyentuh rambut Siamo yang sedikit basah karena hujan. Gerakannya lembut, sangat bertolak belakang dengan wajah dingin dan sifat kasarnya. Siamo membeku saat jari pria itu menyelipkan helaian rambut di belakang telinganya. Kamu terlalu keras kepala.
Gumam Huo Beixiao pelan. Dan entah kenapa, kalimat sederhana itu membuat dada Xiamo terasa hangat sekaligus sesak. Di luar, hujan semakin deras. Malam semakin larut ketika listrik mansion tiba-tiba padam karena badai. Seluruh ruangan langsung gelap. Xiamo refleks terkejut dan sebelum sempat bergerak, tubuhnya sudah ditarik masuk ke pelukan hangat. Napasnya tertahan sesaat ketika aroma parfum kayu milik Huo Beixiao memenuhi indera penciumannya. Pelukan pria itu kuat, protektif, seolah takut ia menghilang dalam gelap. Takut, suara rendah itu terdengar sangat dekat di telinganya. Aku tidak takut, kau gemetar, itu karena dingin. Huo Beixiao diam sebentar sebelum melepas jasnya dan menyampirkannya di bahu Xiamo tanpa bicara. Bahkan dalam gelap, Xiamo bisa merasakan tatapan pria itu tertuju padanya. Tatapan yang selalu sulit ia pahami. Tatapan seseorang yang seolah menahan terlalu banyak emosi sendirian. Beberapa detik kemudian, terdengar suara petir keras dari luar. Xiamo refleks menutup mata dan tanpa sadar mencengkeram lengan Huo Beixiao. Pria itu terdiam sesaat sebelum tertawa kecil. Kamu bilang tidak takut. Xiamo malu sendiri lalu mencoba melepaskan tangannya. Tetapi Huo Beixiao justru menggenggamnya lebih erat. Jangan bergerak. Suasana menjadi terlalu sunyi. Terlalu dekat. Xiamo bisa mendengar detak jantung pria itu. Stabil dan berat. Sangat berbeda dengan miliknya yang kacau tidak karuan. Huo Beixiao. Kenapa menikah denganku? Pria itu tidak langsung menjawab. Di tengah gelap, Xiamo hanya bisa mendengar napasnya yang perlahan. Lama sekali sampai ia mengira pertanyaannya tidak akan dijawab. Aku juga tidak tahu. Jawab pria itu akhirnya dengan suara rendah dan serak. Awalnya kupikir, hanya karena aku membutuhkannya. Dan sekarang, Huo Beixiao terdiam lagi. Lalu perlahan, sangat pelan, ia menundukkan kepala hingga dahinya menyentuh dahi Xiamo dalam gelap. Sekarang aku mulai takut kehilanganmu. Jantung Xiamo berhenti sesaat. Tidak ada pengakuan cinta. Tidak ada kata-kata romantis berlebihan. Namun justru kalimat itu terasa jauh lebih berbahaya. Karena untuk pria seperti Huo Beixiao, seseorang yang tidak pernah percaya siapapun, rasa takut kehilangan mungkin adalah bentuk cinta paling besar yang bisa ia berikan. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan terpaksa itu dimulai, Xiamo sadar bahwa hatinya mungkin sudah terlambat untuk mundur. Pagi berikutnya datang bersama kabut tipis dan udara dingin setelah hujan semalaman. Xiamo terbangun lebih dulu, tetapi beberapa detik ia hanya diam, menatap langit-langit kamar sambil mencoba mengatur napasnya sendiri. Kalimat Huo Beixiao semalam terus berputar di kepalanya tanpa henti. Sekarang aku mulai takut kehilanganmu. Sederhana, pelan, bahkan nyaris tanpa emosi. Tetapi justru itu yang membuat hatinya tidak tenang. Sampai pagi, ia perlahan menoleh ke samping dan mendapati sisi ranjang di sebelahnya sudah kosong. Hanya ada bekas lipatan selimut dan aroma samar parfum pria itu yang tertinggal. Xiamo duduk perlahan sambil memijat pelipisnya. Ia tidak tahu harus menghadapi Huo Beixiao seperti apa hari ini. Setelah semua yang terjadi semalam, rasanya mustahil kembali bersikap biasa. Namun pria itu selalu pandai membuat dirinya bingung. Kadang begitu dingin hingga terasa mustahil disentuh. Lalu tiba-tiba memperlakukannya begitu lembut sampai jantungnya sendiri kacau. Ia turun ke lantai bawah dengan sweater longgar dan rambut yang masih sedikit berantakan. Mansion keluarga Huo sangat besar dan terlalu sunyi di pagi hari. Tetapi kali ini aroma sarapan hangat memenuhi ruang makan. Xiamo melangkah pelan lalu membeku sesaat ketika melihat Huo Beixiao duduk di ujung meja sambil membaca laporan perusahaan di tablet. Pria itu sudah berpakaian rapi dengan kemeja hitam dan jam tangan mahal di pergelangan tangan. Seolah semalam tidak pernah terjadi apa-apa. Kamu terlambat bangun, ucapnya tanpa mengangkat kepala. Xiamo langsung merasa kesal sendiri. Aku bukan karyawanmu. Kalau begitu kenapa wajahmu seperti mau rapat pagi? Aku hanya malas bicara denganmu. Kini Huo Beixiao akhirnya mengangkat kepala. Tatapan matanya tenang. Tetapi ada sesuatu yang samar di sana. Sesuatu yang membuat Xiamo buru-buru menghindari kontak mata. Pria itu menatapnya cukup lama sebelum sudut bibirnya bergerak tipis. Kamu malu.
Aku tidak malu. Kalau begitu lihat aku. Xiamo menggigit bibir pelan. Huo Beixiao, kau menyebalkan. Anehnya pria itu justru terlihat sedikit lebih santai mendengar kalimat itu. Sangat tipis. Tetapi Xiamo bisa melihat perubahan kecil di wajahnya. Seolah suasana hatinya membaik hanya karena mendengar Xiamo masih mau berdebat dengannya. Pelayan datang membawa semangkuk bubur hangat dan meletakkannya di depan Xiamo. Gadis itu baru menyentuh sendok ketika ponselnya tiba-tiba bergetar keras di atas meja. Nama manajernya muncul berkali-kali. Belum sempat ia menjawab, layar televisi besar di ruang makan mendadak menampilkan berita hiburan pagi. Foto dirinya bersama Huo Beixiao memenuhi layar. Hubungan rahasia Presiden Huo Group dan artis Xiamo kembali menjadi sorotan publik. Rumor pernikahan kontrak hingga skandal kehamilan kini ramai dibahas netizen. Sendok di tangan Xiamo berhenti. Berita terus berjalan tanpa ampun. Foto-foto editan, komentar jahat, rumor liar, bahkan tuduhan bahwa dirinya sengaja memanfaatkan Huo Beixiao demi popularitas. Wajah Xiamo perlahan pucat. Ia sudah terbiasa dihina publik sebagai artis. Tetapi setiap kali keluarga Huo ikut terseret, rasa sesak itu tetap muncul. Tiba-tiba suara televisi mati. Huo Beixiao meletakkan remote dengan wajah dingin. Jangan lihat, aku harus lihat. Untuk apa? Karena itu tentang aku. Tatapan pria itu berubah tajam. Kalau semua sampah di internet harus kamu baca satu persatu, hidupmu akan habis hanya untuk merasa sakit. Xiamo terdiam. Huo Beixiao berdiri lalu berjalan mendekat. Tingginya membuat Xiamo otomatis mendongak sedikit. Pria itu mengambil ponsel dari tangan Xiamo sebelum layar penuh komentar jahat sempat terbuka. Lebih jauh, kamu tidak perlu membuktikan apapun pada mereka. Tapi karena aku, reputasimu, aku tidak peduli. Jawabannya terlalu cepat. Xiamo membeku sesaat. Huo Beixiao sendiri tampak sadar ia bicara terlalu jujur. Rahangnya mengeras sedikit sebelum akhirnya ia menghela napas pelan. Aku hanya tidak suka melihatmu sedih, katanya lebih pelan. Dan lagi-lagi, pria itu menghancurkan pertahanan Xiamo dengan cara paling sederhana. Beberapa jam kemudian, Xiamo akhirnya pergi ke lokasi syuting meski suasana internet masih kacau. Baru turun dari mobil, ia sudah bisa merasakan tatapan orang-orang mengarah padanya. Bisik-bisik memenuhi udara. Beberapa staf pura-pura tidak melihatnya. Beberapa lainnya terang-terangan menatap sinis. Namun Xiamo tetap berjalan tenang. Ia terlalu lelah untuk peduli. Saat melewati koridor studio, suara tepuk tangan pelan tiba-tiba terdengar dari samping. Liu Qianya berdiri sambil menyilangkan tangan dengan senyum mengejek. Wah, ternyata masih berani datang juga. Xiamo tidak berhenti berjalan. Kenapa diam? Lanjut wanita itu sambil mendekat. Atau sekarang sibuk memikirkan cara mempertahankan posisi sebagai Nyonya Huo. Xiamo akhirnya berhenti lalu menatapnya datar. Sudah selesai. Ekspresi Liu Qianya langsung berubah dingin. Jangan terlalu bangga. Orang seperti Huo Beixiao tidak mungkin benar-benar mencintaimu. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang Xiamo kira. Karena itulah ketakutan terbesar yang diam-diam ia sembunyikan sendiri. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara langkah kaki berat terdengar dari belakang. Seluruh staf mendadak diam. Liu Qianya juga membeku. Huo Beixiao muncul di lorong studio dengan jas hitam dan aura dingin yang langsung membuat suasana berubah menekan. Tatapannya menyapu seluruh area sebelum berhenti tepat pada Liu Qianya. Siapa bilang tidak mungkin? Suasana langsung sunyi total. Xiamo menoleh cepat. Jantungnya berdetak keras. Bahkan ia sendiri terlihat syok mendengar kalimat itu keluar dari mulut pria tersebut. Huo Beixiao berjalan mendekat tanpa memedulikan siapapun lalu berdiri di samping Xiamo. Sangat dekat, sangat jelas menunjukkan keberpihakan. Tatapan matanya tetap dingin saat memandang Liu Qianya. Mulai hari ini, siapapun yang membuat istriku tidak nyaman di lokasi syuting ini. Ia berhenti sebentar. Suaranya rendah tetapi menakutkan. Bisa bersiap kehilangan pekerjaan. Tidak ada yang berani bicara. Bahkan Liu Qianya perlahan pucat. Dan di tengah keheningan itu, Xiamo hanya bisa menatap pria di sampingnya dengan hati yang semakin tidak mampu ia kendalikan lagi. Karena untuk seseorang yang katanya tidak pandai
Mencintai. Huo Beixiao justru terus melindunginya dengan cara yang paling membuat hati runtuh. Lampu-lampu kota berpendar samar di balik kaca mobil hitam yang melaju tenang menembus jalanan basah. Xiamo duduk diam di kursi penumpang sambil memandangi tetesan air yang mengalir di jendela. Sejak kejadian di lokasi syuting siang tadi, suasana di antara dirinya dan Huo Beixiao berubah aneh. Pria itu tetap setenang biasanya, tetap dingin, tetap sedikit bicara, tetapi justru itu yang membuat jantung Xiamo semakin kacau. Karena kalimat yang diucapkannya di depan semua orang tadi terus terngiang di kepalanya. Siapa bilang tidak mungkin? Kalimat itu terlalu berbahaya, terlalu mudah membuat seseorang salah paham. Dan yang paling menakutkan, Xiamo sadar dirinya mulai berharap kalimat itu benar. Mobil berhenti perlahan di depan mansion keluarga Huo. Sopir turun membuka pintu. Tetapi, sebelum Xiamo sempat keluar, suara Huo Beixiao terdengar pelan dari samping. Besok jangan pergi sendiri. Xiamo menoleh. Kenapa? Ada wartawan di sekitar studio. Aku sudah terbiasa. Aku belum terbiasa. Jawabannya membuat Xiamo terdiam. Pria itu menatap lurus ke depan dengan rahang sedikit mengeras. Aku tidak suka melihat mereka memotreti wajahmu seperti mangsa. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat dada Xiamo terasa hangat sekaligus sesak. Huo Beixiao tidak pernah pandai bicara lembut. Semua perhatian yang ia berikan selalu terdengar seperti perintah dingin. Tetapi justru itu yang perlahan membuat Xiamo tidak bisa menjaga jarak lagi. Mereka masuk ke dalam mansion bersama-sama. Namun baru beberapa langkah di ruang utama, suara pecahan gelas tiba-tiba terdengar keras. Akhirnya pulang juga. Ibu Huo berdiri di ruang tamu dengan wajah dingin. Di atas meja terdapat beberapa majalah hiburan yang menampilkan foto Xiamo dan Huo Beixiao memenuhi halaman depan. Atmosfer ruangan langsung terasa menekan. Xiamo otomatis berhenti berjalan. Tatapan wanita parubaya itu langsung jatuh penuh kebencian padanya. Kau benar-benar tidak tahu malu, Mom. Suara Huo Beixiao langsung berubah dingin. Aku salah bicara, balas ibunya tajam. Sejak wanita ini masuk ke rumah kita, keluarga Huo terus jadi bahan tertawaan. Xiamo menunduk pelan. Ia sudah terbiasa mendengar hinaan seperti itu, tetapi tetap saja terasa menusuk. Aku sudah bilang. Lanjut wanita itu sambil mendekat. Wanita tanpa latar belakang seperti dia hanya akan menyeretmu turun. Tangan Xiamo perlahan mengepal. Namun sebelum ia sempat bicara, tubuh tinggi Huo Beixiao tiba-tiba bergerak berdiri di depannya. Menutupi dirinya sepenuhnya dari tatapan ibunya. Cukup, suasana langsung membeku. Huo Beixiao jarang meninggikan suara. Tetapi justru karena itulah semua orang takut ketika ia benar marah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Katanya pelan namun tajam. Jangan bicara padanya seperti itu. Ibu Huo terlihat tidak percaya. Kau membelanya demi wanita ini. Aku membela istriku. Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Xiamo bahkan bisa merasakan jantungnya sendiri berhenti sesaat. Tatapan Ibu Huo berubah marah sekaligus kecewa. Beixiao, kau benar-benar sudah kehilangan akal. Namun pria itu tetap tenang. Kalau pembicaraan malam ini hanya untuk menghina dia, aku tidak punya waktu. Setelah mengatakan itu, Huo Beixiao langsung menggenggam tangan Xiamo dan membawanya pergi meninggalkan ruang tamu tanpa menoleh lagi. Tangannya hangat, genggamannya kuat, dan anehnya, Xiamo merasa jauh lebih aman dibanding kapanpun. Begitu pintu kamar tertutup, suasana mendadak sunyi. Hanya ada suara hujan dari luar dan napas mereka yang masih sedikit berat. Kau tidak perlu melawannya karena aku, bisik Xiamo pelan. Huo Beixiao melepas jasnya lalu melemparkannya ke sofa sebelum menjawab datar. Aku tidak suka orang lain menggertak orangku. Orangku. Lagi-lagi pria itu memakai kata yang membuat hati Xiamo kacau. Kau selalu seperti ini, tanya Xiamo pelan. Seperti apa? Melindungi seseorang diam-diam. Pria itu terdiam beberapa detik. Tatapannya turun perlahan ke arah Xiamo. Dalam cahaya lampu, kamar yang redup, matanya terlihat jauh lebih lelah dari biasanya. Tidak, lalu kenapa padaku? Huo Beixiao tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekat perlahan sampai jarak mereka hanya beberapa langkah.
Siamo bisa merasakan tekanan aneh setiap kali pria itu menatapnya terlalu lama. Seperti sekarang, tatapan itu terlalu dalam, terlalu sunyi, seolah ada banyak hal yang ingin ia katakan tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Aku juga sedang mencoba memahami itu, jawabnya akhirnya. Jantung Siamo berdetak makin keras. Ia ingin mundur, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Tatapan Huo Beixiao turun perlahan ke bibirnya sebelum kembali ke matanya lagi. Sangat singkat, tetapi cukup membuat napas Siamo kacau. Dan tepat ketika suasana mulai terasa terlalu dekat, terlalu berbahaya, ponsel Huo Beixiao tiba-tiba berdering. Pria itu menutup mata sebentar dengan rahang menegang, jelas terlihat kesal karena gangguan itu. Siamo buru-buru memalingkan wajah sambil pura-pura tenang meski pipinya sudah panas. Huo Beixiao mengangkat telepon dengan suara dingin. Apa? Entah orang di seberang mengatakan apa. Ekspresinya langsung berubah. Apa maksudmu dia kembali? Siamo menoleh lagi perlahan. Tatapan Huo Beixiao perlahan menjadi gelap. Sangat gelap. Beberapa detik kemudian, ia menutup telepon lalu berdiri diam tanpa bicara. Siapa? Tanya Siamo pelan. Pria itu menatapnya cukup lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara rendah. Orang yang paling tidak ingin kutemui lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, Siamo melihat sesuatu yang jarang muncul di mata. Huo Beixiao. Hujan belum berhenti ketika Huo Beixiao akhirnya meninggalkan kamar tanpa menjelaskan apapun. Lagi, langkahnya cepat, rahangnya mengeras. Dan untuk pertama kalinya Siamo melihat pria itu benar-benar kehilangan ketenangan. Biasanya, sebesar apapun masalah perusahaan atau tekanan keluarga, Huo Beixiao selalu tampak seperti seseorang yang mampu mengendalikan semuanya. Tetapi malam ini berbeda. Ada sesuatu dalam tatapannya tadi yang membuat dada Siamo ikut terasa tidak nyaman. Ia berdiri diam cukup lama di dekat jendela kamar sambil memandangi hujan di luar. Pikirannya kacau. Kalimat terakhir pria itu terus terngiang di kepalanya. Orang yang paling tidak ingin kutemui lagi. Siapa sebenarnya orang itu? Dan kenapa seseorang seperti Huo Beixiao bisa terlihat takut? Sekitar 1 jam kemudian, Siamo akhirnya turun ke lantai bawah karena tidak bisa tidur. Mansion sudah sangat sunyi. Lampu ruang tamu redup, hanya menyisakan cahaya samar keemasan yang membuat rumah besar itu terasa semakin dingin. Baru beberapa langkah menuruni tangga, ia mendengar suara. Sudah bertahun-tahun, tapi kau masih membenciku sebesar ini. Langkah Siamo langsung berhenti. Ia menoleh perlahan ke arah ruang tamu dan melihat seorang wanita berdiri di sana. Membelakanginya, rambut panjangnya hitam berkilau. Tubuhnya ramping dengan gaun putih, elegan, dan aura dewasa yang tenang membuatnya terlihat sangat berbeda dari wanita-wanita yang biasa mendekati Huo Beixiao. Di depannya, Huo Beixiao berdiri dengan wajah dingin luar biasa. Aku sudah bilang jangan muncul lagi di hadapanku. Suasana langsung terasa berat. Wanita itu tersenyum tipis, tetapi matanya tampak lelah. Kau masih sama. Kau datang untuk apa? Aku hanya ingin melihatmu. Sudah lihat. Sekarang pergi. Nada suara Huo Beixiao begitu dingin sampai Siamo sendiri ikut merasa sesak mendengarnya. Namun wanita itu tidak marah. Ia justru menatap pria itu cukup lama sebelum berkata pelan. Beixiao, aku minta maaf. Tangan Huo Beixiao langsung mengepal. Dan Siamo menyadari sesuatu. Pria itu marah. Sangat marah. Tetapi jauh di dalamnya, ia juga terluka. Jangan bicara seolah kau punya hak meminta maaf, ucap Huo Beixiao rendah. Setelah semua yang terjadi, wanita itu menunduk pelan. Aku tidak punya pilihan saat itu. Kau selalu punya pilihan. Kesunyian jatuh di antara mereka. Siamo tidak tahu kenapa, tetapi hatinya tiba-tiba terasa aneh. Ia bahkan belum tahu siapa wanita itu. Tetapi melihat Huo Beixiao menunjukkan emosi sebesar ini membuat dadanya terasa sesak. Karena selama ini pria itu hampir tidak pernah memperlihatkan luka pada siapapun. Dia siapa? Suara Siamo akhirnya terdengar tanpa sadar. 2 orang di ruang tamu langsung menoleh bersamaan. Tatapan Huo Beixiao berubah sedikit saat melihat Siamo berdiri di tangga. Sangat singkat, tetapi Siamo bisa melihat ketegangan di matanya. Wanita itu justru tersenyum lembut. Jadi ini istrimu? Siamo tidak menjawab. Entah kenapa,
Ia tidak menyukai cara wanita itu memandang Huo Beixiao. Tatapan yang terlalu mengenal, terlalu dalam, seolah mereka pernah berbagi masa lalu yang tidak bisa disentuh orang lain. Huo Beixiao berjalan mendekat ke arah Xiamo tanpa menjawab pertanyaan wanita itu. Kenapa? Belum tidur. Aku haus. Kembali ke kamar. Aku akan menyuruh pelayan mengantar minum. Nada suaranya tenang, tetapi jelas ingin menghindarkannya dari situasi ini. Namun Xiamo justru makin penasaran. Siapa dia? Tanyanya lagi. Ruangan mendadak hening. Wanita itu akhirnya tersenyum kecil lalu berkata pelan. Aku mantan tunangannya. Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang jatuh tepat di dada Xiamo. Ia tidak tahu kenapa reaksinya sebesar ini. Pernikahannya dengan Huo Beixiao bahkan dimulai tanpa cinta. Mereka hanya dua orang asing yang dipaksa bersama oleh keadaan. Jadi seharusnya ia tidak peduli tentang masa lalu pria itu. Tetapi kenyataannya, hati Xiamo terasa tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Ia berusaha tetap tenang. Oh, hanya itu yang keluar dari bibirnya. Namun Huo Beixiao langsung menatap wanita itu tajam. Diam, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jawab wanita itu pelan. Aku tidak ingin istriku mendengar apapun darimu. Istriku, lagi. Dan anehnya, kali ini kata itu justru membuat hati Xiamo semakin kacau. Wanita itu memperhatikan mereka berdua beberapa detik sebelum tersenyum pahit. Kau benar berubah. Karena aku belajar dari kesalahan. Kalimat itu membuat ekspresi wanita tersebut memudar sesaat. Huo Beixiao menggenggam pergelangan tangan Xiamo lalu membawanya naik kembali ke lantai atas tanpa memberi kesempatan bicara lagi. Langkahnya cepat, terlalu cepat, seolah ia ingin segera menjauh dari wanita itu. Begitu pintu kamar tertutup, suasana langsung dipenuhi ketegangan. Xiamo mencoba menarik tangannya perlahan. Kau tidak perlu menyeretku seperti itu. Huo Beixiao melepaskannya, tetapi napasnya masih berat. Ia berdiri membelakangi Xiamo beberapa detik sambil memijat pelipisnya. Kau marah? Tanya Xiamo hati-hati. Aku hanya lelah. Karena dia datang. Pria itu tidak menjawab. Xiamo menunduk pelan. Kalau kalian masih punya perasaan satu sama lain, sebenarnya kau tidak perlu. Apa? Suara Huo Beixiao tiba-tiba memotong tajam. Xiamo terdiam. Pria itu berbalik lalu menatapnya lurus. Tatapannya gelap, penuh emosi yang selama ini selalu ia sembunyikan. Kau pikir aku masih mencintainya? Xiamo tidak tahu harus menjawab apa. Karena bagian paling jujur dari dirinya ternyata takut mendengar jawaban itu. Huo Beixiao berjalan mendekat perlahan. Lihat aku. Xiamo menggigit bibir pelan sebelum akhirnya mendongak. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat kemarahan bercampur rasa terluka yang begitu jelas di mata. Pria itu, wanita itu meninggalkanku tepat setelah adikku meninggal. Suasana langsung membeku. Xiamo membelalak kecil. Huo Beixiao tertawa pelan, tetapi terdengar sangat dingin. Dia bilang aku terlalu menakutkan. Setelah itu, dadanya terasa sesak mendengar kalimat tersebut. Selama ini Xiamo tahu Huo Beixiao memiliki luka masa lalu, tetapi ia tidak pernah tahu sedalam ini. Aku kehilangan keluargaku. Lanjut pria itu pelan. Lalu kehilangan orang yang katanya mencintaiku. Tatapannya perlahan turun ke arah Xiamo. Jadi jangan pernah mengatakan aku masih punya perasaan untuknya. Dan entah kenapa, melihat mata pria itu yang penuh luka malam itu membuat hati Xiamo terasa sakit lebih dari yang seharusnya. Setelah malam itu, sesuatu di antara mereka berubah tanpa bisa dijelaskan. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat jelas. Tidak ada pengakuan cinta. Tidak ada hubungan manis seperti pasangan normal. Mereka masih sering diam saat makan bersama. Huo Beixiao masih bekerja sampai larut malam. Xiamo masih sibuk syuting dan menghadapi tekanan publik. Tetapi, perlahan, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang mulai tumbuh diam-diam di antara mereka. Seperti bagaimana Huo Beixiao selalu memastikan lampu samping tempat tidur Xiamo menyala sebelum tidur karena tahu wanita itu tidak suka gelap sejak kecil. Atau bagaimana Xiamo tanpa sadar mulai menunggu pria itu pulang sebelum makan malam meskipun berkali-kali berkata dirinya tidak peduli. Hubungan mereka berkembang pelan, sangat pelan. Namun justru karena itulah semuanya terasa semakin berbahaya.
Malam itu Siamo terbangun karena suara pintu kamar terbuka pelan. Jam menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Ia mengusap mata perlahan lalu melihat Huo Beixiao baru pulang dengan wajah lelah. Jas hitamnya sedikit basah terkena hujan. Rambutnya berantakan. Dan ada aroma alkohol samar dari tubuhnya. Siamo langsung duduk. Kau minum sedikit. Suara pria itu terdengar berat. Biasanya Huo Beixiao hampir tidak pernah menyentuh alkohol karena masalah tidurnya. Melihatnya, seperti ini membuat Siamo tanpa sadar turun dari ranjang. Kau makan malam. Tidak lapar. Kau pasti belum makan. Aku bilang tidak lapar. Nada suaranya dingin. Tetapi Siamo bisa merasakan pria itu sebenarnya hanya lelah. Sangat lelah. Ia menghela napas pelan lalu berjalan keluar kamar tanpa banyak bicara. Huo Beixiao berdiri diam beberapa detik sebelum akhirnya mengikuti dengan tatapan samar. Dapur mansion masih terang. Siamo memanaskan sup hangat sederhana sambil mengikat rambutnya asal. Suasana sangat sunyi sampai suara hujan di luar terdengar jelas. Huo Beixiao berdiri, bersandar di dekat pintu dapur sambil memperhatikannya diam-diam. Entah sejak kapan, pemandangan seperti ini terasa terlalu menenangkan baginya. Wanita itu memakai pakaian tidur longgar. Wajahnya polos tanpa riasan. Gerakannya sederhana. Tetapi justru hal-hal kecil seperti itu membuat dada Huo Beixiao terasa aneh. Hangat, sesuatu yang sudah sangat lama tidak ia rasakan. Kau tidak perlu melakukan ini, ucapnya pelan. Siamo tidak menoleh. Aku hanya tidak ingin ada orang mati kelaparan di rumah ini. Sudut bibir pria itu bergerak tipis. Beberapa menit kemudian, semangkuk sup hangat diletakkan di depan Huo Beixiao. Siamo duduk di seberangnya sambil menopang dagu. Makan. Pria itu menatap mangkuk tersebut cukup lama sebelum akhirnya mengambil sendok. Dan anehnya, rasa lelah yang sejak tadi menekan dadanya perlahan mereda. Bagaimana pekerjaanmu hari ini? Tanya Siamo pelan. Berisik. Itu bukan jawaban. Huo Beixiao mengangkat mata menatapnya. Ada rapat, konflik investasi, dan beberapa orang tua yang mencoba menusukku dari belakang seperti biasa. Kau terdengar santai sekali. Karena memang biasa. Siamo terdiam sebentar sebelum berkata pelan. Hidupmu menyedihkan. Pria itu tertawa kecil. Dan kau, aku juga. Tatapan mereka bertemu. Hening beberapa detik. Lalu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Huo Beixiao melihat Siamo menurunkan pertahanannya sendiri. Aku capek, bisik wanita itu pelan. Kadang aku merasa semua orang membenciku. Suara hujan memenuhi kesunyian. Tatapan Huo Beixiao perlahan melembut. Ia meletakkan sendok lalu berkata rendah. Tidak semua yang membenciku lebih banyak. Biarkan saja, mudah bagimu mengatakannya. Tidak, pria itu menatapnya lurus. Aku hanya lebih dulu terbiasa. Kalimat itu langsung membuat dada Siamo terasa sesak. Karena tiba-tiba ia sadar, pria di depannya mungkin sudah hidup sendirian terlalu lama. Tanpa kehangatan, tanpa tempat bersandar, tanpa seseorang yang benar-benar berada di pihaknya. Dan entah sejak kapan, Siamo mulai ingin menjadi orang itu. Kau tahu, katanya pelan sambil menatap mangkuk sup yang mulai mengeluarkan uap tipis. Kadang aku merasa kau seperti rumah kosong. Huo Beixiao diam. Apa maksudmu? Kau besar, dingin, dan terlihat kuat dari luar. Lanjut Siamo perlahan. Tapi sebenarnya sangat sepi. Untuk pertama kalinya, Huo Beixiao kehilangan kata-kata. Tatapannya tertuju lama pada wanita di depannya. Belum pernah ada yang mengatakan hal seperti itu padanya. Semua orang takut pada dirinya, mengaguminya, memanfaatkannya, membencinya. Tetapi tidak ada yang pernah benar-benar mencoba memahami dirinya. Kecuali Siamo. Dan itu jauh lebih mematikan daripada cinta biasa. Karena seseorang yang mampu melihat kesepian terdalamnya adalah orang yang paling sulit ia lepaskan nanti. Kau terlalu banyak berpikir. Ucapnya akhirnya pelan. Siamo tersenyum kecil. Berarti aku benar. Huo Beixiao menatap senyum itu cukup lama sampai dadanya terasa semakin sesak. Wanita ini benar-benar berbahaya. Sangat berbahaya. Karena perlahan, tanpa sadar, Siamo mulai masuk ke bagian dirinya yang bahkan tidak pernah bisa disentuh siapapun sebelumnya. Dan Huo Beixiao mulai takut suatu hari nanti ia benar-benar tidak bisa hidup tanpa wanita itu lagi.
Beberapa hari setelah itu, hubungan mereka tetap berjalan dalam ritme aneh yang semakin sulit. Dijelaskan, tidak ada yang berubah secara resmi. Tetapi segalanya terasa berbeda. Guo Beixiao mulai pulang lebih awal tanpa alasan jelas. Xiamo mulai terbiasa mendengar suara langkah pria itu di malam hari. Bahkan para pelayan mansion perlahan menyadari sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya dari tuan muda keluarga Huo itu. Ia mulai tersenyum, meskipun hanya sedikit, meskipun hanya di depan satu orang. Malam itu Xiamo sedang tertidur di sofa ruang kerja sambil memegang naskah drama baru ketika suara pintu terbuka pelan membangunkannya. Ia mengerjap beberapa kali sebelum melihat Huo Beixiao masuk dengan wajah lelah. Pria itu berhenti sesaat saat melihatnya. Kenapa tidur di sini? Xiamo mengusap mata pelan. Menunggumu. Jawaban itu keluar begitu alami sampai dirinya sendiri membeku sesaat. Tatapan Huo Beixiao langsung berubah. Sangat pelan. Tetapi cukup membuat jantung Xiamo berdebar tidak normal. Ada apa? Tanyanya gugup. Pria itu berjalan mendekat tanpa bicara lalu mengambil naskah dari tangan Xiamo. Kau tertidur. Sambil membaca begini lagi. Kau lama pulangnya. Ada masalah. Perusahaan. Xiamo memperhatikan wajah pria itu beberapa detik. Ada bayangan lelah jelas di matanya. Bahkan, garis rahangnya terlihat lebih tegang dari biasanya. Kau belum makan lagi, kan? Guo Beixiao tidak menjawab. Xiamo langsung mendesah panjang. Aku benar-benar merasa sedang merawat pasien keras. Kepala, aku lebih sehat daripada pasienmu di internet. Kau juga membaca komentar netizen. Aku membaca semua yang menyakitimu. Kalimat itu membuat suasana langsung hening. Xiamo kehilangan suara beberapa detik. Tatapan pria itu terlalu tenang saat mengatakan hal tersebut. Seolah itu sesuatu yang biasa. Padahal, bagi Xiamo, perhatian seperti itu jauh lebih berbahaya daripada kata cinta. Karena Huo Beixiao tidak pernah bicara sembarangan. Dan setiap kalimat yang keluar darinya selalu terasa nyata. Aku tidak selemah itu. Bisik Xiamo pelan. Aku tahu. Lalu kenapa selalu khawatir? Guo Beixiao menatapnya cukup lama sebelum akhirnya duduk di sofa depan Xiamo. Dasi hitam di lehernya sudah sedikit longgar, membuat aura dinginnya malam ini terlihat lebih lelah dan manusiawi. Karena aku tidak suka melihatmu terluka. Jantung Xiamo kembali berantakan. Ia buru-buru bangkit berdiri. Aku akan ambil makanan dulu. Namun baru beberapa langkah. Pergelangan tangannya tiba-tiba ditarik pelan. Tubuh Xiamo langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh tepat di pangkuan Huo Beixiao. Napasnya berhenti. Pria itu juga membeku sesaat seolah tidak menyangka dirinya benar-benar menarik Xiamo seperti itu. Tetapi tangannya yang melingkar di pinggang wanita tersebut tidak juga dilepas. Suasana langsung berubah terlalu dekat. Terlalu sunyi. Xiamo bisa mencium aroma parfum kayu bercampur hujan dari tubuh pria itu. Detak jantungnya sendiri mulai kacau ketika menyadari wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Huo Beixiao, suara wanita itu pelan sekali. Tatapan pria tersebut turun perlahan ke bibirnya sebelum kembali ke matanya lagi. Ada sesuatu yang gelap dan dalam di sana. Sesuatu yang selama ini selalu ia tahan mati-matian. Kau tahu apa masalahmu? Gumamnya rendah. Apa? Kau terlalu baik padaku. Napas Xiamo terasa tertahan. Bukankah itu hal bagus? Tidak untukku. Kenapa? Huo Beixiao tertawa kecil. Tetapi terdengar pahit. Karena orang sepertiku akan ketagihan. Kalimat itu membuat seluruh tubuh Xiamo panas. Ia bahkan tidak sempat membalas ketika pria itu perlahan mengangkat tangan lalu menyentuh. Pipinya sangat lembut. Berbeda sekali dengan sifat dingin dan dominannya selama ini. Tatapan Huo Beixiao begitu tenang. Tetapi justru itulah yang membuat Xiamo merasa semakin tenggelam. Aku sudah hidup terlalu lama sendirian, bisiknya pelan. Jadi sekarang, aku mulai tidak bisa membiarkanmu pergi. Tidak ada pengakuan cinta, tetapi kata-kata itu terasa jauh lebih intim daripada cinta itu sendiri. Dan tepat ketika Xiamo mulai kehilangan kemampuan berpikir, suara notifikasi ponsel tiba-tiba memecah suasana. Huo Beixiao mengerutkan kening kesal sementara Xiamo buru-buru turun dari pangkuannya dengan wajah merah. Pria itu mengambil ponselnya dengan ekspresi dingin. Tetapi beberapa detik kemudian matanya langsung berubah tajam. Ada apa?
Tanya Xiamo perlahan. Huo Beixiao berdiri perlahan sambil menatap layar ponsel tanpa berkedip. Wen Kai menghilang. Xiamo membeku. Bukankah itu bagus? Tidak, suara Huo Beixiao berubah sangat rendah. Sebelum menghilang, dia mengambil data. Rahasia perusahaan. Suasana langsung berubah dingin. Namun itu belum selesai. Beberapa detik kemudian, ponsel Xiamo ikut berdering. Tangannya gemetar samar saat melihat nomor rumah sakit di layar. Entah kenapa, firasat buruk langsung memenuhi dadanya. Halo, suara panik dari seberang langsung membuat wajah Xiamo pucat dalam hitungan detik. Apa? Huo Beixiao langsung berjalan mendekat ketika melihat ekspresinya berubah. Ponsel di tangan Xiamo hampir jatuh. Ibuku, suaranya bergetar untuk pertama kali malam itu. Ibuku pingsan. Rumah sakit swasta itu dipenuhi aroma antiseptik dan suara langkah tergesa di tengah malam yang dingin. Xiamo hampir berlari di lorong panjang dengan wajah pucat sementara Huo Beixiao berjalan cepat di sampingnya. Tangannya beberapa kali mencoba menahan bahu wanita itu agar tidak kehilangan keseimbangan. Tetapi Xiamo terlalu panik untuk menyadarinya. Ibu tidak mungkin pingsan tiba-tiba. Bisiknya terus-menerus seperti sedang meyakinkan dirinya sendiri. Tadi pagi beliau masih meneleponku. Huo Beixiao tidak memotong. Ia hanya terus berada di samping Xiamo sepanjang jalan. Begitu sampai di depan ruang IGD, Xiamo langsung melihat dokter dan beberapa perawat keluar. Masuk dengan ekspresi serius. Jantungnya langsung jatuh. Dokter, suaranya bergetar. Bagaimana keadaan ibu saya? Dokter melepas masker perlahan. Pasien mengalami tekanan darah sangat tinggi karena stres berat. Kondisinya sudah stabil. Tetapi beliau harus banyak istirahat. Kaki Xiamo hampir lemas mendengar kata stabil. Huo Beixiao langsung menopang pinggangnya sebelum tubuh wanita itu benar-benar goyah. Tangannya hangat dan kuat di punggung Xiamo. Bisa kami temui? Tanya pria itu tenang. Bisa. Tetapi jangan terlalu lama. Xiamo masuk lebih dulu ke ruang rawat dengan langkah pelan. Lampu kamar redup. Ibunya terbaring lemah dengan wajah pucat dan selang infus di tangan. Hati Xiamo langsung terasa sesak. Sejak ayahnya meninggal bertahun-tahun lalu, ibunya adalah satu-satunya keluarga yang ia punya. Selama ini wanita itu hidup sederhana dan selalu berpura-pura kuat meski tahu putrinya terus dihina publik. Ibu, suara Xiamo pecah pelan. Wanita parubaya itu membuka mata perlahan lalu tersenyum lemah saat melihat putrinya. Kenapa menangis? Ibu belum mati. Jangan bicara seperti itu. Air mata akhirnya jatuh juga dari mata Xiamo. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat sambil menunduk, berusaha menahan tangis. Namun bahunya tetap gemetar, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Huo Beixiao melihat Xiamo benar-benar runtuh. Selama ini wanita itu selalu terlihat sabar, selalu kuat menghadapi hinaan, rumor, dan tekanan. Keluarga Huo, bahkan ketika seluruh internet menyerangnya, Xiamo masih bisa tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi sekarang, melihat ibunya terbaring lemah seperti ini, semua pertahanannya hancur. Tatapan Huo Beixiao perlahan berubah gelap. Sangat gelap, karena ia sadar satu hal. Orang yang membuat Xiamo menangis, sudah menyentuh batas kesabarannya. Setelah ibunya tertidur kembali karena obat penenang, Xiamo akhirnya keluar dari kamar dengan mata merah. Ia berdiri diam di lorong rumah sakit sambil menunduk, seolah kehilangan tenaga untuk bicara. Huo Beixiao berdiri di depannya beberapa detik sebelum akhirnya bertanya pelan. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiamo menggigit bibir. Tetangga rumah bilang, ada wartawan datang tadi siang. Tatapan pria itu langsung berubah dingin. Mereka mengetuk rumah terus-menerus, menanyakan skandalku, bahkan memotret ibu dari luar pagar. Suara Xiamo mulai bergetar lagi. Beliau punya riwayat jantung. Kalau sampai terjadi sesuatu, kalimatnya terputus. Huo Beixiao menatap wanita di depannya cukup lama sampai rahangnya perlahan mengeras. Aku akan mengurusnya. Xiamo menggeleng cepat. Tidak perlu. Aku tidak bertanya. Nada suaranya rendah. Sangat rendah. Dan itu pertanda pria tersebut benar-benar marah. Xiamo mengangkat kepala perlahan. Huo Beixiao. Pria itu melangkah mendekat lalu menghapus air mata di pipinya dengan ibu jari secara perlahan. Gerakannya begitu hati-hati sampai Xiamo kembali merasa sesak. Aku sudah bilang,
bisiknya pelan. Aku tidak suka melihatmu menangis. Tatapan mereka bertemu dalam diam. Dan entah kenapa, di tengah lorong rumah sakit yang dingin itu, Xiamo tiba-tiba merasa jauh lebih aman hanya karena pria ini ada di sampingnya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suara langkah tergesa tiba-tiba terdengar dari ujung lorong. Salah satu asisten Huo Beixiao datang dengan wajah panik sambil membawa tablet. Presiden Huo, ada masalah besar. Tatapan Huo Beixiao langsung berubah tajam. Apalagi, pria itu menelan ludah guguk sebelum menyerahkan tablet tersebut. Layar penuh berita utama, dokumen rahasia perusahaan Huo bocor ke publik. Harga saham langsung jatuh drastis. Dan di bagian paling atas berita itu, terdapat satu nama yang membuat seluruh udara di sekitar mereka terasa membeku. Wen Kai. Namun itu belum yang terburuk. Karena tepat di bawah artikel tersebut, ada foto Xiamo memasuki rumah sakit malam ini dengan judul besar yang membuat wajahnya langsung pucat. Artis Xiamo diduga hamil anak pewaris Huo Group. Tangan Xiamo langsung dingin. Ia belum sempat bereaksi ketika tiba-tiba Huo Beixiao meraih tablet itu lalu membantingnya ke lantai sampai pecah. Suara retakan keras menggema di lorong rumah sakit. Semua orang langsung diam. Dan untuk pertama kalinya, Xiamo melihat kemarahan Huo Beixiao benar-benar lepas kendali. Cari Wen Kai. Suara pria itu terdengar sangat dingin sampai membuat orang merinding. Aku ingin dia ditemukan sebelum pagi. Lorong rumah sakit masih dipenuhi suasana tegang setelah tablet itu pecah di lantai. Pecahan layar berserakan di bawah kaki Huo Beixiao. Tetapi tidak ada satupun orang yang berani bergerak. Aura pria itu terlalu menakutkan. Tatapannya gelap. Rahangnya mengeras. Dan untuk pertama kalinya, semua orang di sana bisa melihat jelas kenapa seluruh direksi perusahaan takut padanya. Xiamo berdiri diam beberapa langkah di belakangnya dengan jantung berdebar tidak tenang. Ia belum pernah melihat Huo Beixiao semarah ini. Presiden Huo, asistennya berbicara hati-hati. Media sudah mulai menyebarkan berita ke semua platform. Turunkan semuanya. Kami sedang mencoba. Tapi ada terlalu banyak akun anonim yang menyebarkan bersamaan. Tatapan Huo Beixiao langsung berubah makin dingin. Berarti ini sudah direncanakan. Suasana membeku. Semua orang tahu hanya ada satu orang yang cukup gila melakukan hal seperti ini sekarang. Wen Kai. Pria itu bukan hanya mencuri data perusahaan. Ia sengaja menyerang Xiamo bersamaan untuk menghancurkan Huo Beixiao dari dua sisi sekaligus. Dan berhasil. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Huo Beixiao benar-benar kehilangan kendali. Emosinya, Xiamo perlahan mendekat lalu menyentuh lengan pria itu pelan. Beixiao, tubuh pria tersebut sedikit menegang saat mendengar suaranya. Beberapa detik kemudian ia akhirnya menoleh. Tatapan mata mereka bertemu, dan kemarahan mengerikan di wajah Huo Beixiao perlahan mereda sedikit. Hanya sedikit, aku tidak apa-apa. Bisik Xiamo pelan meski wajahnya sendiri pucat. Itu bukan masalahnya. Kalau berita itu terus menyebar, reputasimu akan semakin buruk. Aku tidak peduli. Jawaban cepat itu membuat Xiamo terdiam. Huo Beixiao menatapnya dalam-dalam. Aku lebih peduli kenapa mereka terus menyerangmu. Suara pria itu rendah sekali. Namun justru karena itulah dada Xiamo terasa makin sesak. Selama ini semua orang selalu menyalahkannya. Menganggap dirinya pembawa masalah bagi keluarga Huo. Bahkan Xiamo sendiri diam-diam mulai mempercayai itu. Tetapi Huo Beixiao tidak pernah melihatnya seperti beban. Dan itu membuat pertahanannya perlahan runtuh. Tiba-tiba ponsel Huo Beixiao kembali berdering. Kali ini ekspresi asistennya berubah lebih buruk saat membaca pesan masuk. Presiden Huo, suaranya menurun pelan. Direksi meminta rapat darurat besok pagi. Tentu saja, para serigala tua itu pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Skandal perusahaan, saham jatuh, rumor kehamilan, media menyerang tanpa henti. Mereka akhirnya menemukan alasan sempurna untuk menjatuhkan Huo Beixiao. Xiamo langsung menggenggam tangan pria itu tanpa sadar. Kalau karena aku, jangan mulai lagi. Nada suara Huo Beixiao langsung memotong. Ia menatap tangan kecil Xiamo yang masih menggenggam lengannya beberapa detik sebelum perlahan membalik telapak tangannya lalu menggenggam balik jauh lebih erat. Hangat, kuat, dan anehnya.
Justru Huo Beixiao yang terlihat sedikit lebih tenang setelah itu. Aku bisa menangani mereka, katanya rendah. Tapi, aku hanya takut satu hal. Xiamo menatapnya bingung. Tatapan pria itu perlahan melembut. Sangat tipis. Tetapi cukup membuat jantung Xiamo berdebar. Makin kacau. Aku takut kamu terluka karena ikut berada di sisiku. Napas Xiamo tertahan sesaat. Sebelum ia sempat menjawab, suara langkah sepatu hak tinggi tiba-tiba terdengar di lorong rumah. Sakit. Semua orang menoleh. Dan wajah Huo Beixiao langsung berubah dingin. Wanita yang datang malam itu adalah Duan Suang, mantan tunangannya. Ia berjalan mendekat dengan mantel putih panjang dan wajah cemas. Aku baru melihat berita. Tatapannya langsung tertuju pada Huo Beixiao. Apa kau baik-baik saja? Suasana mendadak berubah aneh. Xiamo perlahan menarik tangannya dari genggaman Huo Beixiao tanpa sadar. Gerakan kecil itu langsung ditangkap pria tersebut. Tatapannya berubah. Kenapa kau datang? Tanyanya dingin. Duan Suang terlihat sedikit terluka oleh nada suaranya, tetapi tetap menjawab lembut. Aku khawatir. Aku tidak butuh. Wanita itu terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiamo. Tatapannya turun ke wajah pucat gadis itu lalu ke ruang rawat di belakangnya. Aku dengar ibunya sakit. Xiamo hanya mengangguk kecil. Duan Suang tersenyum tipis. Kalau ada yang bisa ku bantu. Tidak perlu. Yang menjawab bukan Xiamo, melainkan Huo Beixiao. Suasana langsung hening. Pria itu berdiri sedikit di depan Xiamo lagi tanpa sadar. Posisi yang jelas menunjukkan perlindungan. Tatapannya tetap dingin pada Duan Suang. Aku bisa mengurus istriku sendiri. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari seharusnya. Karena untuk pertama kalinya, Xiamo mendengar penekanan jelas dalam suara Huo Beixiao ketika mengatakan kata istriku. Bukan formalitas. Bukan sekadar status, tetapi sesuatu yang jauh lebih personal. Duan Suang jelas menyadarinya juga. Senyum tipis di wajahnya perlahan memudar sebelum akhirnya ia mengangguk pelan. Aku mengerti. Namun tepat saat wanita itu hendak pergi, ponsel Xiamo tiba-tiba bergetar. Pesan anonim masuk. Hanya ada satu foto. Foto ibunya yang sedang tertidur di ruang rawat. Diambil beberapa menit yang lalu dari luar pintu. Dan di bawahnya terdapat satu kalimat. Kalau kau masih terus bersama Huo Beixiao, lain kali yang masuk rumah sakit bukan cuma ibumu. Jari Xiamo langsung membeku di atas layar ponsel. Wajahnya perlahan kehilangan warna. Huo Beixiao yang berdiri di sampingnya langsung menyadari perubahan itu. Ada apa? Xiamo tidak menjawab. Tangannya gemetar samar saat memperlihatkan layar ponsel tersebut. Suasana di lorong rumah sakit langsung berubah dingin. Tatapan Huo Beixiao jatuh pada foto ruang rawat ibunya Xiamo yang diambil diam-diam dari luar pintu. Lalu matanya bergerak ke kalimat ancaman di bawahnya. Dan dalam hitungan detik, seluruh aura pria itu berubah menakutkan. Sangat menakutkan. Duan Suang yang masih berdiri di sana bahkan ikut menegang melihat ekspresi Huo Beixiao. Sekarang, siapa yang mengirim ini? Suara pria itu rendah sekali. Xiamo menggeleng pelan. Nomor anonim. Huo Beixiao langsung mengambil ponsel dari tangan Xiamo lalu menyerahkannya ke asistennya. Lacak sekarang. Baik, Presiden Huo. Dan kosongkan lantai ini. Tatapannya menyapu seluruh lorong dengan dingin. Mulai sekarang, tidak ada orang asing mendekati ruang rawat tanpa izinku. Atmosfer langsung berubah seperti situasi darurat. Beberapa pengawal keluarga Huo segera bergerak cepat mengamankan area rumah sakit. Xiamo berdiri diam melihat semuanya dengan dada makin sesak. Karena akhirnya ia sadar, masalah ini sudah jauh lebih besar dari sekadar rumor internet. Seseorang benar-benar mulai mengincar keluarganya. Aku ingin ibu dipindahkan, ucap Xiamo tiba-tiba. Tatapan Huo Beixiao langsung kembali padanya. Kemana? Tempat yang aman. Aku sudah menyiapkannya. Xiamo membeku sesaat. Pria itu menatapnya tenang. Aku tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Entah kenapa, jawaban itu justru membuat hati Xiamo terasa sakit. Karena berarti Huo Beixiao sudah terbiasa hidup dalam ancaman seperti ini. Dan sekarang dirinya ikut terseret ke dunia pria itu. Aku minta maaf, bisik Xiamo pelan. Alis Huo Beixiao langsung berkerut. Untuk apa? Karena sejak bertemu aku, hidupmu jadi lebih kacau. Tatapan pria itu berubah gelap.
Ia melangkah mendekat perlahan sampai jarak mereka sangat dekat di tengah lorong rumah sakit. Yang sunyi, dengar baik-baik, suaranya rendah dan tegas. Orang-orang itu menyerangmu bukan karena kau masalah. Mereka menyerangmu karena kau penting bagiku. Napas Xiamo langsung tertahan. Guo Beixiao jarang mengatakan sesuatu sejelas ini. Dan justru karena itu, setiap kata terasa menghantam lebih keras. Tatapan pria itu turun sedikit ke mata merah Xiamo sebelum ia melanjutkan pelan. Jadi berhenti. Menyalahkan dirimu sendiri. Dada Xiamo terasa panas. Ia bahkan tidak sadar matanya mulai berkaca lagi sampai Huo Beixiao mengangkat tangan dan menghapus air matanya perlahan dengan ibu jari. Kau menangis lagi. Gumamnya rendah. Kau terlalu mudah menangis akhir-akhir ini. Padahal yang sebenarnya berubah bukan Xiamo, melainkan dirinya. Karena semakin lama bersama pria ini, Xiamo mulai terbiasa merasa dilindungi. Dan itu membuat hatinya semakin lemah. Tiba-tiba suara Duan Suang terdengar pelan dari belakang mereka. Aku akan pergi dulu. Suasana langsung sedikit berubah. Xiamo hampir lupa wanita itu masih ada di sana. Tatapan Duan Suang tertuju cukup lama pada Huo Beixiao dan Xiamo yang berdiri sangat dekat. Ada sesuatu yang samar di matanya. Sedih, menyesal, dan mungkin iri. Aku harap kalian hati-hati. Katanya pelan sebelum akhirnya pergi. Namun bahkan setelah wanita itu pergi, Guo Beixiao tidak menoleh sedikit pun. Tatapannya tetap pada Xiamo. Selalu pada Xiamo. Dan itu entah kenapa membuat jantung wanita itu semakin tidak tenang. Beberapa jam kemudian, menjelang subuh, Ibu Xiamo akhirnya dipindahkan ke rumah sakit khusus milik keluarga Huo dengan pengamanan ketat. Huo Beixiao mengurus semuanya sendiri tanpa tidur. Sedikit pun, ia menelepon banyak orang, memberi perintah tanpa henti, bahkan turun langsung. Memastikan keamanan ruangan, Xiamo memperhatikannya diam-diam dari jauh. Pria itu terlihat sangat lelah, tetapi tetap berdiri tegak seolah tidak akan runtuh apapun yang terjadi. Dan untuk pertama kalinya, Xiamo benar-benar merasa takut kehilangan seseorang. Kenapa menatapku seperti itu? Suara Huo Beixiao tiba-tiba membuatnya tersadar. Pria itu sudah berdiri di depannya sambil melepas jas hitamnya perlahan. Kemejanya sedikit kusut, dan matanya jelas kurang tidur. Kau belum istirahat, kata Xiamo pelan. Aku tidak bisa tidur, karena perusahaan. Tatapan pria itu justru berubah lebih dalam. Karena kamu, jantung Xiamo kembali kacau. Guo Beixiao menghela napas pelan lalu duduk di sampingnya di kursi lorong rumah sakit. Untuk beberapa detik mereka hanya diam mendengar suara hujan di luar jendela. Lalu tiba-tiba pria itu berkata sangat pelan. Kalau suatu hari nanti keadaan jadi lebih berbahaya. Xiamo menoleh. Tatapan Huo Beixiao lurus ke depan. Tetapi rahangnya sedikit mengeras. Aku mungkin akan menyuruhmu pergi dariku. Dada Xiamo langsung terasa dingin. Apa? Aku serius. Kenapa kau bicara seperti itu? Karena aku tidak yakin bisa melindungimu selamanya. Namun kalimat itu tidak keluar. Guo Beixiao hanya menutup mata sejenak sebelum berkata rendah. Aku tidak takut mereka menyerangku. Tapi aku tidak bisa menerima kalau mereka menyentuh orang yang penting bagiku. Orang yang penting bagiku. Lagi. Selalu dengan cara seperti ini. Tidak pernah mengatakan cinta, tetapi terus membuat hati Xiamo runtuh sedikit demi sedikit tanpa ampun. Pagi datang tanpa benar-benar membawa ketenangan. Langit masih kelabu ketika mobil hitam keluarga Huo berhenti di depan gedung utama Huo Group. Seluruh area depan perusahaan sudah dipenuhi wartawan sejak subuh. Kamera, mikrofon, suara, teriakan, dan kilatan lampu langsung menyerbu begitu mobil muncul. Presiden Huo. Apa rumor kehamilan itu benar? Apakah data perusahaan bocor karena konflik internal? Apakah Anda akan mundur dari posisi presiden? Suasana kacau. Namun di dalam mobil, Huo Beixiao tetap diam dengan wajah dingin seperti biasa. Ia mengenakan setelan hitam rapi, tetapi mata gelapnya menunjukkan bahwa pria itu belum tidur sama sekali. Semalaman, Xiamo duduk di sampingnya sambil menggenggam tas kecil di pangkuan. Jantungnya berdegup tidak tenang mendengar suara wartawan di luar. Kau tidak perlu turun bersamaku, kata Huo Beixiao tiba-tiba. Xiamo menoleh. Kenapa? Mereka akan menyerangmu. Aku sudah terbiasa.
Tatapan pria itu langsung berpindah padanya. Aku belum terbiasa melihatnya. Suasana langsung hening. Lagi-lagi, selalu seperti itu. Huo Beixiao terus mengatakan hal-hal yang membuat hati Xiamo kacau tanpa sadar. Aku ikut. Jawab Xiamo pelan namun tegas. Alis pria itu sedikit berkerut. Keras kepala. Belajar darimu. Sudut bibir Huo Beixiao bergerak tipis. Sangat tipis. Namun cukup membuat jantung Xiamo kembali tidak normal. Beberapa detik kemudian, pintu mobil dibuka pengawal. Dan dunia luar langsung berubah bising. Kilatan kamera menyilaukan mata. Wartawan berdesakan mendekat sampai pengawal harus membentuk barisan pelindung. Xiamo refleks sedikit terkejut. Tetapi sebelum rasa panik sempat muncul, tangan besar Huo Beixiao langsung menggenggam tangannya erat. Hangat, kuat, dan protektif. Dekat denganku. Ucap pria itu rendah. Hanya 4 kata sederhana. Tetapi entah kenapa membuat Xiamo langsung tenang. Mereka berjalan masuk bersama di tengah hujan pertanyaan dan sorotan kamera. Tatapan semua orang tertuju pada tangan mereka yang saling menggenggam. Tidak ada penjelasan, tidak ada klarifikasi. Namun pemandangan itu sendiri sudah cukup mengejutkan publik. Karena selama bertahun-tahun, Huo Beixiao terkenal dingin dan tidak pernah menunjukkan kedekatan dengan siapapun. Tetapi sekarang, pria itu justru menggenggam Xiamo seolah takut kehilangannya. Begitu pintu lift tertutup, suara bising di luar akhirnya menghilang. Xiamo menghela napas panjang lega. Namun belum sempat suasana tenang, Huo Beixiao tiba-tiba menarik tubuhnya mendekat. Xiamo membelalak kecil. Kau gemetar. Aku hanya kaget. Tatapan pria itu turun ke wajahnya beberapa detik sebelum perlahan mengangkat tangan dan merapikan rambut Xiamo yang sedikit berantakan karena kerumunan tadi. Gerakannya sangat alami, sangat lembut, dan sangat mematikan bagi jantung Xiamo. Kalau takut, jangan ikut lagi lain kali, bisiknya rendah. Xiamo menatap matanya cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan. Kalau aku takut lalu meninggalkanmu sendirian, apa bedanya aku dengan orang-orang lain di hidupmu? Tubuh Huo Beixiao langsung membeku. Tatapannya berubah dalam seketika. Lift terasa terlalu sunyi, terlalu sempit, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, seseorang benar-benar memilih tetap berada di sisinya saat keadaan paling buruk. Bukan pergi, bukan menjauh, tetapi tinggal. Jantung Huo Beixiao berdetak berat. Sangat berat. Tatapannya turun perlahan ke wajah Xiamo yang masih menatapnya dengan tenang. Tidak ada rasa takut di mata wanita itu sekarang. Hanya ketulusan yang membuat pertahanan terakhir dalam dirinya mulai retak perlahan. Huo Beixiao. Suara Xiamo pelan sekali. Namun pria itu tiba-tiba mengangkat tangan lalu menarik tubuh Xiamo masuk ke pelukannya. Sangat tiba-tiba, sangat erat, napas Xiamo langsung tertahan. Ia bisa merasakan detak jantung pria itu di dadanya. Cepat, kacau, sangat berbeda dari wajah dingin yang selalu ditunjukkan Huo Beixiao pada dunia. Untuk beberapa detik, pria itu hanya diam memeluknya tanpa bicara. Seolah benar-benar lelah, seolah akhirnya menemukan tempat untuk bernapas. Dan entah kenapa, Xiamo perlahan mengangkat tangannya lalu membalas pelukan itu pelan. Sangat pelan, tetapi cukup membuat napas Huo Beixiao sedikit goyah. Jangan pergi, bisiknya rendah di dekat telinga Xiamo. Kalimat itu membuat hati wanita tersebut langsung runtuh. Karena untuk seseorang seperti Huo Beixiao, meminta seseorang tetap tinggal mungkin adalah bentuk kelemahan terbesar yang bisa ia tunjukkan. Namun tepat saat suasana mulai terasa terlalu dekat, terlalu dalam, lift tiba-tiba terbuka. Beberapa direktur perusahaan sudah berdiri menunggu di depan ruang rapat, dan ekspresi mereka langsung berubah saat melihat Huo Beixiao masih memeluk Xiamo. Ruang rapat utama Huo Group dipenuhi suasana dingin yang menyesakkan. Semua direktur sudah duduk di tempat masing-masing dengan wajah serius. Beberapa menatap layar laporan saham yang terus menurun. Beberapa lainnya sibuk berbisik pelan satu sama lain. Namun begitu Huo Beixiao masuk sambil masih menggenggam tangan Xiamo, seluruh ruangan langsung sunyi. Tatapan mereka berubah, terkejut, tidak percaya. Karena tidak ada yang pernah melihat Huo Beixiao membawa seseorang masuk ke ruang rapat sepenting ini, apalagi memperlakukannya seprotektif sekarang. Namun pria itu sama sekali tidak peduli.
Ia menarik kursi untuk Xiamo di samping tempat duduknya sendiri sebelum akhirnya duduk dengan wajah dingin seperti biasa. Gerakannya tenang, elegan, tetapi justru itu yang membuat tekanan di ruangan semakin besar. Salah satu direktur tua akhirnya berdeham pelan. Presiden Huo, ini rapat internal perusahaan. Aku tahu. Tatapan Huo Beixiao bahkan tidak berpindah dari dokumen di depannya. Kalau begitu kenapa seorang artis berada di sini? Suasana langsung makin tegang. Xiamo perlahan mengepal tangannya di bawah meja. Namun sebelum ia sempat bicara, suara Huo Beixiao terdengar lebih dulu. Karena dia istriku. Jawaban itu membuat beberapa orang langsung terdiam. Tapi masalah hari ini berkaitan dengan data perusahaan. Dan juga berkaitan dengan orang yang sedang kalian jadikan sasaran. Kini Huo Beixiao akhirnya mengangkat mata. Tatapannya dingin luar biasa. Jadi jangan buang waktuku. Ruangan langsung hening. Tidak ada yang berani membalas. Karena semua orang tahu suasana hati pria itu sedang sangat buruk hari ini. Rapat dimulai dalam tekanan berat. Berbagai laporan kerugian muncul satu persatu. Saham perusahaan jatuh drastis setelah kebocoran data. Investor mulai goyah. Media terus menyerang. Tanpa henti, beberapa direktur bahkan mulai terang-terangan meminta Huo Beixiao mundur. Sementara dari posisinya, masalah ini terlalu besar. Kita harus memikirkan reputasi grup. Kalau Presiden Huo tetap memimpin sekarang, publik akan semakin kehilangan kepercayaan. Suara-suara itu terus terdengar tanpa henti. Xiamo duduk diam sambil memperhatikan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat betapa kejamnya dunia tempat Huo Beixiao hidup selama ini. Tidak ada keluarga, tidak ada kepercayaan. Semua orang hanya menunggu kesempatan untuk menjatuhkannya. Tatapan Xiamo perlahan berpindah ke pria di sampingnya. Huo Beixiao tetap tenang, terlalu tenang. Ia duduk bersandar sambil mendengarkan semua serangan itu tanpa ekspresi. Namun Xiamo bisa melihat jemari pria itu perlahan mengetuk meja dengan ritme pelan. Tanda bahwa emosinya mulai naik. Tiba-tiba salah satu direktur tua berkata tajam. Sejak wanita itu muncul, masalah perusahaan tidak pernah berhenti. Suasana langsung membeku. Xiamo menunduk pelan. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Namun detik berikutnya, suara kursi bergeser keras memenuhi ruangan. Huo Beixiao berdiri. Aura dingin langsung memenuhi seluruh ruang rapat. Tatapannya tajam mengarah pada direktur tersebut. Ulangi. Pria tua itu sedikit pucat, tetapi tetap mencoba bertahan. Saya hanya mengatakan fakta. Fakta. Huo Beixiao tertawa kecil tanpa emosi. Kalian gagal menjaga keamanan data perusahaan. Lalu menyalahkan istriku. Tidak ada yang bicara. Karena semua orang bisa melihat jelas. Huo Beixiao benar-benar marah sekarang. Tatapannya menyapu seluruh ruangan perlahan. Dengar baik-baik. Suaranya rendah dan menusuk. Kalau kalian tidak mampu menyelesaikan masalah perusahaan, jangan mencari kambing hitam untuk menutupi ketidakmampuan sendiri. Ruangan langsung sunyi total. Xiamo menatap pria itu tanpa sadar. Dadanya terasa aneh. Karena bahkan di situasi seperti ini, Huo Beixiao masih berdiri di depannya melindunginya tanpa ragu sedikit pun. Dan semakin pria itu seperti ini, semakin Xiamo takut. Takut dirinya benar-benar jatuh terlalu dalam. Namun tepat ketika suasana memuncak, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka keras. Semua orang menoleh. Asisten utama Huo Beixiao masuk dengan wajah pucat. Presiden Huo, Wen Kai ditemukan. Tatapan Huo Beixiao langsung berubah gelap. Di mana? Pelabuhan pribadi di daerah utara. Suara asisten itu terdengar tegang. Tapi, dia tidak sendirian. Apa maksudmu? Pria itu menelan ludah sebelum akhirnya berkata pelan. Dia membawa Nyonya Xia. Seluruh tubuh Xiamo langsung membeku. Ibuku. Suaranya hampir tidak keluar. Asisten itu mengangguk perlahan. Rumah sakit disusupi orangnya. Ibu Anda dibawa pergi 30 menit lalu. Seluruh ruang rapat langsung berubah kacau. Apa maksudmu dibawa pergi? Suara Xiamo pecah untuk pertama kalinya. Wajahnya langsung pucat total. Kursi di sampingnya bahkan bergeser keras ketika ia berdiri terlalu cepat. Napasnya mulai tidak teratur. Tangannya dingin. Otaknya kosong. Ibunya diculik. Pikiran itu terus berputar di kepalanya seperti mimpi buruk. Ada CCTV. Suara Huo Beixiao terdengar jauh lebih tenang.
Tetapi justru itulah yang membuat semua orang di ruangan merinding. Karena ketika pria itu benar-benar marah, ia menjadi terlalu tenang. Asisten langsung mengangguk cepat. Orang rumah sakit melihat beberapa pria menyamar sebagai staf medis. Mereka memindahkan Nyonya Xia saat pergantian penjagaan. Tatapan Huo Beixiao berubah semakin gelap. Dan Wen Kai, kami melacak sinyal terakhirnya di pelabuhan utara. Hening, beberapa detik yang terasa sangat panjang. Lalu tiba-tiba Xiamo berlari keluar ruang rapat tanpa mengatakan apapun. Hentikan dia, suara Huo Beixiao langsung menggema dingin. Namun saat ia sendiri keluar menyusul, Xiamo sudah masuk ke lift. Jantung Huo Beixiao langsung menegang. Turunkan lift sekarang. Suara pria itu begitu dingin sampai staf di sekitar langsung bergerak panik. Tetapi ketika pintu lift akhirnya terbuka di lantai bawah, Xiamo sudah berlari keluar menuju area parkir. Hujan deras kembali turun di luar gedung. Langit gelap, angin dingin menusuk kulit. Xiamo, wanita itu tidak berhenti. Ia bahkan tidak tahu harus pergi kemana. Kepalanya penuh ketakutan. Yang ia tahu hanya satu. Ibunya sedang dalam bahaya. Tiba-tiba sebuah tangan besar menarik lengannya kuat. Tubuh Xiamo langsung tertahan sebelum sempat menembus hujan lebih jauh. Huo Beixiao, lepaskan aku. Suaranya bergetar panik. Aku harus pergi. Pergi kemana? Aku harus cari ibuku. Aku yang akan mencarinya. Tapi itu ibuku. Xiamo akhirnya berteriak sambil menangis. Kalau terjadi sesuatu padanya, bagaimana? Hujan membasahi wajah mereka berdua. Untuk pertama kalinya sejak bersama pria itu, Xiamo benar-benar kehilangan kendali emosinya. Dan melihatnya seperti itu, dada Huo Beixiao terasa seperti diremas keras. Aku takut, bisik Xiamo dengan suara pecah. Aku takut kehilangan satu-satunya keluarga yang kumiliki. Air matanya bercampur air hujan. Tubuhnya gemetar hebat, dan tanpa berpikir lagi, Huo Beixiao langsung menarik wanita itu masuk ke pelukannya. Sangat erat, seolah takut dirinya sendiri ikut kehilangan sesuatu. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya, bisiknya rendah di atas kepala Xiamo. Aku janji, suara pria itu tetap tenang. Tetapi jantungnya sendiri berdebar kacau. Karena Huo Beixiao tahu satu hal yang paling mengerikan sekarang. Kalau ibu Xiamo benar-benar terluka, Xiamo tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Dan ia juga tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Mobil hitam mereka melaju cepat membelah hujan menuju pelabuhan utara. Suasana di dalam mobil sangat sunyi. Xiamo duduk diam dengan wajah pucat sambil menggenggam ponselnya erat, matanya kosong. Huo Beixiao beberapa kali menoleh padanya. Dan setiap kali melihat wanita itu diam seperti ini, dadanya terasa semakin berat. Biasanya Xiamo selalu berbicara, selalu mencoba terlihat kuat bahkan saat sedih. Tetapi sekarang ia terlalu takut sampai tidak bisa mengeluarkan suara. Tiba-tiba ponsel Xiamo bergetar. Nomor anonim lagi. Tangannya langsung gemetar saat membuka pesan itu. Kali ini hanya ada video pendek. Ruangan gelap. Ibunya duduk di kursi dengan tangan terikat. Wajah pucat penuh ketakutan. Dan beberapa detik kemudian, Wen Kai muncul di depan kamera sambil tersenyum. Lama tidak bertemu. Xiamo. Napas Xiamo langsung berhenti. Pria itu tertawa kecil. Kau benar-benar beruntung ya. Bahkan Huo Beixiao melindungimu seperti orang gila. Tatapan Wen Kai perlahan berubah dingin. Tapi aku penasaran. Kalau kau harus memilih antara ibumu atau Huo Beixiao, siapa yang akan kau selamatkan? Video terputus. Mobil langsung dipenuhi keheningan mematikan. Wajah Xiamo benar-benar kehilangan warna sekarang. Namun yang lebih menakutkan adalah Huo Beixiao. Pria itu duduk diam sambil menatap layar video beberapa detik tanpa berkedip. Lalu perlahan, ia tersenyum. Bukan senyum hangat, bukan senyum biasa, tetapi senyum dingin yang membuat seluruh mobil terasa membeku. Pelabuhan utara tampak seperti kota mati di tengah hujan malam. Kabut tipis menyelimuti deretan kontainer besar yang berdiri gelap di sepanjang dermaga. Suara ombak menghantam besi kapal terdengar samar bercampur angin dingin yang menusuk kulit. Beberapa mobil hitam berhenti satu persatu di area kosong dekat gudang tua. Lalu para pengawal keluarga Huo segera turun dengan senjata tersembunyi dan alat komunikasi di telinga.
Namun suasana paling menegangkan justru datang dari pria yang baru keluar dari mobil paling depan. Huo Beixiao. Langkahnya tenang, terlalu tenang. Tetapi semua orang di sekitarnya tahu suasana hati pria itu sekarang berada di titik paling berbahaya. Xiamo turun dari mobil tepat setelahnya dengan wajah pucat. Angin malam langsung menerbangkan rambutnya yang basah terkena hujan. Jantungnya berdetak begitu keras sampai dadanya terasa sakit. Ibunya ada di sini, entah dalam kondisi bagaimana, dan semua ini terjadi karena dirinya. Tangan Xiamo mulai gemetar lagi tanpa sadar. Namun detik berikutnya, jemarinya langsung digenggam erat, hangat, kuat. Tatapan Xiamo perlahan naik dan bertemu mata Huo Beixiao. Pria itu tidak mengatakan apapun, tetapi genggaman tangannya terasa seperti janji diam-diam. Aku ada di sini, dan anehnya, hanya itu saja sudah cukup membuat Xiamo bisa bernapas sedikit lebih tenang. Presiden Huo, salah satu pengawal mendekat cepat. Sinyal terakhir berasal dari gudang nomor 7. Tatapan Huo Beixiao langsung berubah dingin. Siapkan semua pintu keluar. Baik, dan jangan bergerak sebelum aku memberi perintah. Xiamo langsung menoleh. Kau mau masuk sendiri. Aku tidak akan membiarkan mereka melukaimu lagi. Kau pikir aku akan diam saja di sini? Aku pikir kau harus tetap hidup. Jawaban itu membuat Xiamo terdiam sesaat. Huo Beixiao menatapnya beberapa detik dalam hujan sebelum akhirnya mengangkat tangan dan menyentuh pipinya perlahan. Gerakannya lembut sekali dibanding aura dingin yang mengelilinginya. Sekarang, aku akan membawa ibumu pulang. Nada suaranya rendah, tenang, tetapi justru itulah yang membuat mata Xiamo kembali panas. Karena pria ini benar-benar selalu berdiri di depannya setiap kali dunia mulai runtuh. Huo Beixiao, jangan terluka. Suasana mendadak hening. Tatapan pria itu berubah sedikit. Sangat sedikit, tetapi cukup membuat napasnya sendiri terasa tertahan. Selama bertahun-tahun hidupnya, hampir tidak pernah ada orang yang mengatakan hal seperti itu. Padanya, semua orang hanya peduli apakah ia menang atau kalah. Apakah ia tetap kuat atau tidak? Namun Xiamo justru hanya mengatakan jangan terluka. Sederhana, tetapi menghantam tepat ke bagian paling lemah dalam dirinya. Tatapan Huo Beixiao perlahan melembut sebelum akhirnya ia menarik Xiamo mendekat dan memeluknya singkat, sangat singkat, namun cukup membuat jantung Xiamo kacau. Aku akan kembali, bisiknya rendah di dekat telinga wanita itu. Lalu pria itu melepaskannya dan berjalan masuk ke arah gudang bersama beberapa pengawal. Hujan terus turun. Xiamo berdiri diam memandangi punggung tinggi pria tersebut perlahan menghilang di balik kabut malam. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut kehilangan seseorang sebesar ini. Di dalam gudang, suasana gelap dan dingin. Lampu redup menggantung di langit-langit besi berkarat. Bau air laut bercampur oli memenuhi udara. Langkah Huo Beixiao terdengar pelan saat ia berjalan masuk tanpa ekspresi. Lalu suara tepuk tangan pelan terdengar dari dalam. Seperti yang kuduga, Wen Kai keluar dari balik bayangan sambil tersenyum tipis. Kau benar-benar datang sendiri. Tatapan Huo Beixiao jatuh padanya seperti pisau dingin. Di mana dia? Tenang. Wen Kai tertawa kecil. Ibu mertua kesayanganmu masih hidup. Rahangan Huo Beixiao langsung mengeras. Di sudut gudang, Ibu Xiamo terlihat duduk terikat di kursi dengan wajah pucat. Begitu melihat Huo Beixiao, wanita itu langsung panik. Jangan datang lebih dekat. Teriak Wen Kai sambil mengarahkan pisau ke leher wanita tersebut. Atau aku tidak menjamin apa yang terjadi. Suasana langsung menegang. Namun anehnya, Huo Beixiao tetap tenang. Terlalu tenang. Tatapannya hanya tertuju pada Wen Kai tanpa sedikit pun goyah. Kau menculik wanita tua tidak bersalah hanya untuk balas dendam. Suaranya rendah penuh. Hinaan. Kau lebih menyedihkan dari yang kupikir. Ekspresi Wen Kai langsung berubah. Aku jadi seperti ini karena kalian. Karena dirimu sendiri. Kalau bukan karena kau, Xiamo tidak akan meninggalkanku. Tatapan Huo Beixiao mendadak menjadi sangat dingin. Kau masih tidak mengerti kenapa dia meninggalkanmu. Wen Kai membeku sesaat. Lalu Huo Beixiao berjalan selangkah lebih dekat. Karena bahkan sekarang, suaranya rendah dan tajam. Kau masih hanya memikirkan dirimu sendiri. Suasana mendadak hening. Wajah Wen Kai berubah gelap. Dan detik berikutnya, pria itu tiba-tiba tertawa keras.
Kalau begitu mari kita lihat. Matanya perlahan berubah gila. Seberapa jauh kau mau melindungi dia? Pisau di tangannya bergerak cepat ke arah Ibu Xiamo. Namun sebelum sempat menyentuh kulit wanita itu, suara tembakan keras menggema di seluruh gudang. Dor, tubuh Wen Kai langsung terhuyung mundur. Pisau jatuh ke lantai, dan di depan semua orang, Huo Beixiao masih berdiri tenang sambil memegang pistol dengan wajah dingin luar biasa. Suara tembakan itu masih menggema di dalam gudang ketika tubuh Wen Kai jatuh menghantam lantai basah. Pisau terlempar jauh dari tangannya. Semua orang membeku beberapa detik, termasuk Xiamo yang baru saja berlari masuk ke dalam gudang. Matanya langsung membelalak saat melihat Huo Beixiao berdiri di tengah cahaya redup dengan pistol di tangan dan wajah sedingin es. Huo Beixiao. Suara Xiamo membuat pria itu akhirnya menoleh. Tatapan mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, aura membunuh yang sejak tadi memenuhi tubuh Huo Beixiao perlahan mereda. Sedikit, sangat sedikit, namun cukup membuat semua orang sadar. Hanya Xiamo yang bisa menariknya kembali dari sisi tergelap dirinya. Ibu, Xiamo langsung berlari ke arah wanita parubaya yang masih terikat di kursi. Tangannya gemetar hebat saat melepaskan tali satu persatu. Ibu tidak apa-apa, ada yang sakit. Ibunya langsung menangis begitu bebas lalu memeluk Xiamo erat-erat. Ibu pikir tidak akan bisa melihatmu lagi. Air mata Xiamo langsung jatuh. Ia memeluk ibunya sambil menahan tangis. Tubuhnya masih gemetar karena ketakutan yang belum hilang, dan beberapa langkah di belakang mereka, Huo Beixiao berdiri diam memperhatikan. Tatapannya perlahan berubah rumit, karena baru sekarang ia benar-benar sadar. Melihat Xiamo menangis seperti tadi jauh lebih menyakitkan daripada luka apapun yang pernah ia alami sendiri. Presiden Huo, salah satu pengawal mendekat pelan. Apa yang harus dilakukan dengannya? Tatapan Huo Beixiao perlahan turun ke arah Wen Kai yang terbaring sambil menahan sakit di bahunya. Darah mulai membasahi lantai. Namun yang lebih mengerikan daripada pistol tadi adalah mata Huo Beixiao sekarang. Kosong, dingin, dan penuh amarah yang belum benar-benar hilang. Wen Kai tertawa pelan meski wajahnya pucat. Kau benar-benar gila demi wanita itu. Huo Beixiao berjalan mendekat perlahan. Sepatu kulitnya berhenti tepat di depan tubuh pria tersebut. Aku sudah memperingatkanmu. Ucapnya rendah. Jangan sentuh orangku. Wen Kai masih tersenyum miring meski napasnya berat. Apa kau pikir dia benar-benar mencintaimu? Tatapannya perlahan mengarah pada Xiamo. Wanita seperti dia hanya kasihan padamu. Suasana langsung membeku. Xiamo perlahan mengangkat kepala. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbahaya muncul di mata Huo Beixiao. Luka. Kalimat itu jelas mengenai bagian paling sensitif dalam dirinya. Karena jauh di dalam hati, Huo Beixiao sendiri selalu takut satu hal. Bahwa Xiamo hanya bertahan di sisinya karena rasa iba, bukan cinta. Rahangan pria itu mengeras perlahan. Namun sebelum suasana berubah lebih buruk, suara Xiamo tiba-tiba terdengar pelan. Kasihan. Semua orang menoleh padanya. Xiamo berdiri perlahan setelah memastikan ibunya aman. Matanya masih merah karena menangis. Rambutnya berantakan terkena hujan. Tetapi tatapannya sangat tenang saat berjalan mendekati mereka. Lalu tanpa ragu, ia berdiri tepat di samping Huo Beixiao. Sangat dekat, aku memang pernah kasihan padanya. Ucap Xiamo pelan sambil menatap Wen Kai lurus. Karena dia hidup terlalu kesepian, tubuh Huo Beixiao langsung sedikit menegang. Tapi sekarang, Xiamo perlahan menggenggam tangan pria itu di depan semua orang. Aku tinggal di sisinya bukan karena kasihan. Jantung Huo Beixiao berhenti sesaat. Tatapannya langsung jatuh pada wanita di sampingnya. Xiamo tidak menoleh padanya. Namun jemarinya menggenggam tangan pria itu semakin erat. Orang sepertimu tidak akan mengerti. Lanjutnya pelan pada Wen Kai. Karena kau bahkan tidak tahu bagaimana cara benar-benar mencintai seseorang selain dirimu sendiri. Wajah Wen Kai perlahan berubah. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, Huo Beixiao benar-benar kehilangan kemampuan bicara. Dadanya terasa terlalu penuh, terlalu sesak, karena wanita ini lagi-lagi menghancurkan seluruh pertahanannya hanya dengan beberapa kalimat sederhana. Xiamo akhirnya menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu.
Hening beberapa detik, lalu sangat pelan. Xiamo berkata dengan suara yang hampir seperti bisikan. Ayo pulang. Kalimat itu sederhana, tetapi bagi Huo Beixiao, rasanya seperti seseorang akhirnya memberinya tempat untuk kembali. Setelah bertahun-tahun hidup sendirian, hujan mulai reda, hanya menyisakan jejak air di kaca mobil dan lampu kota yang memantul samar di jalanan basah. Ibu Xiamo sudah lebih dulu dibawa pulang dengan pengamanan ketat ke rumah peristirahatan milik keluarga Huo, sedangkan di dalam mobil belakang, hanya ada Xiamo dan Huo Beixiao. Namun tidak satu pun dari mereka bicara. Bukan karena tidak ada yang ingin dikatakan. Justru terlalu banyak. Kalimat Xiamo di gudang tadi masih terus berputar di kepala Huo Beixiao tanpa henti. Aku tinggal di sisinya bukan karena kasihan. Sederhana, tetapi cukup untuk menghancurkan seluruh pertahanan yang selama ini ia bangun bertahun-tahun. Huo Beixiao menatap keluar jendela dengan rahang sedikit mengeras. Jantungnya masih belum tenang bahkan setelah semuanya berakhir. Padahal biasanya, setelah masalah selesai, pikirannya langsung kembali dingin seperti semula. Namun sekarang berbeda, karena setiap kali mengingat Xiamo berdiri di sampingnya tadi sambil menggenggam tangannya di depan semua orang, dadanya terasa aneh, hangat, dan menakutkan. Ia tidak terbiasa dengan perasaan seperti ini. Sementara di sampingnya, Xiamo diam-diam melirik pria itu beberapa kali. Cahaya lampu jalan membuat wajah Huo Beixiao terlihat semakin tajam dan lelah. Ada bekas darah samar di manset kemejanya dari kejadian tadi. Dan entah kenapa melihat itu membuat hati Xiamo terasa sakit. Kau terluka. Suara wanita itu memecah kesunyian. Huo Beixiao menoleh sedikit. Tidak, kau bohong. Tatapannya turun sebentar ke tangan pria tersebut. Baru sekarang Xiamo menyadari ada luka lecet di buku jarinya. Mungkin karena perkelahian tadi. Tanpa berpikir panjang, ia langsung meraih tangan Huo Beixiao perlahan. Tubuh pria itu langsung menegang. Xiamo terlalu fokus memperhatikan lukanya sampai tidak sadar apa yang sedang ia lakukan. Jemarinya menyentuh tangan besar pria itu dengan sangat hati-hati. Kau bahkan tidak merawat luka sendiri. Gumamnya pelan. Tatapan Huo Beixiao perlahan jatuh ke wajah wanita itu. Lalu ke tangan kecil yang sedang menggenggam tangannya. Dan sesuatu di dalam dirinya mulai runtuh semakin dalam. Xiamo, kalau terus seperti ini, suara pria itu rendah sekali. Aku benar-benar tidak akan bisa melepaskanmu nanti. Gerakan Xiamo langsung berhenti. Jantungnya berdetak keras. Namun sebelum ia sempat menjawab, mobil sudah berhenti di depan mansion. Mereka turun dalam suasana diam yang aneh. Begitu masuk ke dalam rumah, Xiamo langsung mengambil kotak P3K tanpa banyak bicara lalu menyuruh Huo Beixiao duduk di sofa ruang tamu. Aku tidak apa-apa, diam. Untuk pertama kalinya, Xiamo memerintah pria itu dengan nada tegas. Dan yang lebih mengejutkan, Huo Beixiao benar-benar diam. Lampu ruang tamu redup, hujan di luar tinggal gerimis kecil. Xiamo duduk di depan pria itu sambil membersihkan luka di tangannya perlahan menggunakan kapas antiseptik. Suasana sangat tenang, terlalu tenang. Huo Beixiao terus menatap Xiamo tanpa berkedip sejak tadi. Tatapannya begitu dalam sampai membuat wanita itu mulai gugup sendiri. Kenapa melihatku terus? Bisik Xiamo pelan. Aku sedang berpikir. Berpikir apa? Pria itu diam beberapa detik sebelum akhirnya berkata rendah. Mungkin aku sudah benar-benar gila. Xiamo mengerutkan kening kecil. Karena sekarang, tatapannya turun perlahan ke wajah wanita itu. Aku merasa tenang hanya saat melihatmu. Napas Xiamo langsung tersangkut. Detak jantungnya mulai kacau lagi. Dan Huo Beixiao masih menatapnya seperti itu. Tatapan yang terlalu jujur untuk seseorang yang biasanya menyembunyikan semuanya sendiri. Aku tidak suka ini. Lanjut pria itu pelan. Kenapa? Karena kau jadi kelemahanku. Suasana mendadak terasa jauh lebih sempit. Xiamo tidak tahu harus membalas apa. Tangannya masih memegang tangan pria itu. Dan sekarang ia justru sadar betapa dekat jarak mereka. Sangat dekat. Tatapan Huo Beixiao perlahan turun ke bibirnya. Lalu kembali ke matanya lagi. Dan untuk pertama kalinya, Xiamo tidak menghindar. Keheningan memenuhi ruangan. Gerimis terdengar samar di luar jendela.
Jemari Huo Beixiao perlahan bergerak membalik telapak tangan Xiamo lalu menggenggamnya. Pelan, hangat, hati-hati, seolah wanita itu sesuatu yang sangat berharga. Xiamo, bisiknya rendah. Apa kau tahu seberapa sulitnya menahan diri darimu akhir-akhir ini? Jantung Xiamo hampir berhenti. Tatapan pria itu terlalu dekat sekarang. Terlalu panas. Dan perlahan, sangat perlahan, Huo Beixiao mengangkat tangan satunya lalu menyentuh pipi Xia Mo dengan lembut sebelum mendekatkan wajahnya sedikit demi sedikit. Napas mereka mulai bercampur. Mata Xia Mo membelalak kecil. Tetapi tubuhnya sama sekali tidak bergerak menjauh. Karena jauh di dalam hati, napas mereka begitu dekat sampai Xia Mo bisa merasakan hangatnya. Hembusan napas Huo Beixiao di wajahnya. Tangannya masih berada dalam genggaman pria itu. Hangat, erat, membuat jantungnya berdetak, begitu keras sampai terasa sakit di dada. Tatapan Huo Beixiao tidak pernah berpindah dari wajahnya. Sedetik pun, mata gelap itu biasanya dingin dan sulit dibaca. Tetapi malam ini berbeda. Terlalu banyak emosi di sana. Terlalu jelas. Dan justru karena itulah Xiamo tidak sanggup mengalihkan pandangan lagi. Huo Beixiao, suaranya pelan sekali. Hampir seperti bisikan. Kau membuatku gugup. Sudut bibir pria itu bergerak tipis. Bagus. Xiamo langsung memukul lengannya pelan karena malu. Tetapi detik berikutnya Huo Beixiao justru menangkap tangannya lalu menariknya lebih dekat. Tubuh Xiamo hampir jatuh ke pangkuannya. Napasnya langsung kacau. Pria itu menatapnya beberapa detik dalam diam sebelum akhirnya berkata rendah. Kau tahu apa? Yang paling berbahaya darimu. Kau terus masuk ke hidupku sedikit demi sedikit. Ibu jari Huo Beixiao perlahan mengusap jemari Xiamo, lalu bertingkah seolah tidak sadar apa-apa. Jantung Xiamo benar-benar tidak tenang sekarang. Ia mencoba menarik tangannya pelan. Aku tidak seberbahaya itu. Huo Beixiao justru tertawa kecil. Kau menghancurkan seluruh hidup tenangku. Bukankah hidupmu memang sudah tidak tenang sejak awal? Tatapan pria itu langsung berubah lebih dalam. Benar. Gumamnya pelan, tapi sebelumnya aku tidak peduli. Suasana kembali hening, gerimis di luar jendela terdengar samar. Sementara lampu ruang tamu yang redup membuat jarak mereka terasa semakin intim. Xiamo bahkan bisa melihat kelelahan di mata pria itu sekarang. Kelelahan yang selama ini selalu ia sembunyikan dari semua orang. Kau capek, bisiknya tanpa sadar. Tidur saja dulu. Aku tidak bisa. Kenapa? Tatapan Huo Beixiao tidak bergeser sedikit pun dari wajahnya. Karena kalau aku tidur sekarang. Suaranya rendah dan serak. Aku takut semua ini cuma mimpi. Dada Xiamo langsung terasa sesak. Ia tidak tahu sejak kapan pria ini mulai mengatakan hal-hal yang begitu mudah membuat pertahanannya runtuh. Tangannya perlahan bergerak sendiri menyentuh wajah Huo Beixiao. Sangat pelan, sangat hati-hati, seolah takut pria itu menghilang. Dan untuk pertama kalinya, Huo Beixiao benar-benar membeku karena sentuhan seseorang. Aku nyata, bisik Xiamo. Tatapan pria itu langsung berubah. Sangat dalam, sangat gelap, dan detik berikutnya, Huo Beixiao akhirnya tidak menahan dirinya lagi. Tangannya langsung melingkar di pinggang Xiamo lalu menarik wanita itu mendekat sebelum bibir mereka bertemu perlahan, lembut, sangat lembut. Berbeda sekali dengan sifat dominan dan dingin pria itu selama ini. Namun justru karena kelembutan itulah seluruh tubuh Xiamo langsung melemas. Jantungnya berdetak begitu keras sampai telinganya berdenging. Ciuman itu singkat pada awalnya. Hati-hati, seolah Huo Beixiao sedang menahan dirinya mati-matian. Tetapi ketika Xiamo tanpa sadar menggenggam kerah kemejanya pelan, napas pria itu langsung berubah berat. Tangannya di pinggang Xiamo mengerat sedikit. Dan ciuman itu perlahan berubah lebih dalam, lebih emosional, penuh rasa rindu yang bahkan belum sempat mereka sadari sebelumnya. Xiamo menutup mata perlahan. Seluruh dunia seolah menghilang malam itu. Tidak ada keluarga Huo, tidak ada media, tidak ada ancaman, hanya ada mereka berdua. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan terpaksa itu dimulai, Xiamo benar-benar merasa dirinya dicintai. Sementara Huo Beixiao akhirnya sadar satu hal yang paling berbahaya. Ia sudah terlambat untuk mundur. Karena wanita ini bukan lagi sekadar seseorang yang ingin ia lindungi. Xiamo sudah menjadi bagian dari dirinya. Dan sekarang,
ia benar-benar tidak akan mampu kehilangan wanita itu lagi. Malam semakin larut, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar ingin bergerak. Menjauh, setelah ciuman itu berakhir, Xiamo masih duduk di pangkuan Huo Beixiao dengan napas berantakan. Jemarinya tanpa sadar masih menggenggam kerah kemeja pria tersebut. Sementara, tangan Huo Beixiao tetap melingkar erat di pinggangnya seolah takut wanita itu tiba-tiba menghilang. Suasana ruang tamu begitu sunyi. Hanya ada suara gerimis kecil di luar jendela dan detak jantung mereka yang belum kembali normal. Tatapan Huo Beixiao perlahan turun ke wajah Xiamo. Bibir wanita itu sedikit merah karena ciuman tadi. Pipinya panas, dan matanya masih terlihat bingung seolah belum sepenuhnya sadar apa yang baru saja terjadi. Dan entah kenapa, melihat ekspresi itu membuat dada Huo Beixiao terasa terlalu penuh. Kau menyesal? Tanyanya tiba-tiba dengan suara rendah. Xiamo langsung mengangkat kepala. Tatapan mereka bertemu lagi, dan untuk pertama kalinya, Xiamo melihat sedikit ketidakpastian di mata pria itu. Sangat tipis, tetapi nyata. Seseorang seperti Huo Beixiao ternyata juga bisa takut. Takut ditolak, takut berharap terlalu banyak. Hati Xiamo langsung terasa sesak. Tanpa sadar ia menggeleng pelan. Tidak, napas Huo Beixiao langsung terasa lebih ringan. Sangat kecil perubahan itu. Tetapi Xiamo bisa melihatnya. Kau, balas Xiamo pelan. Kau menyesal. Pria itu tertawa kecil sambil menyandarkan dahinya ke dahi Xiamo. Aku bahkan sudah lupa caranya menyesal sejak bertemu denganmu. Kalimat itu membuat pipi Xiamo semakin panas. Huo Beixiao, kau akhir-akhir ini terlalu pandai bicara. Karena kau membuatku ingin mengatakan semuanya. Jantung Xiamo kembali kacau. Ia benar-benar mulai kalah sekarang. Selama ini ia selalu berpikir Huo Beixiao adalah pria dingin yang sulit mencintai seseorang. Tetapi, ternyata ketika pria itu benar-benar membuka hatinya sedikit saja, semuanya terasa jauh lebih mematikan daripada yang ia bayangkan. Tangannya perlahan bergerak merapikan rambut Huo Beixiao yang sedikit berantakan. Gerakan kecil, itu membuat pria tersebut membeku sesaat. Kau benar-benar tidak terbiasa dirawat ya. Gumam Xiamo pelan. Tatapan Huo Beixiao berubah samar. Aku tidak pernah punya seseorang yang melakukan itu sebelumnya. Kalimat sederhana itu langsung membuat hati Xiamo terasa nyeri. Ia tahu pria ini kesepian. Tetapi mendengarnya langsung tetap terasa berbeda. Sangat berbeda. Dan sebelum ia sadar, Xiamo perlahan memeluk Huo Beixiao lebih dulu. Tubuh pria itu langsung menegang. Seolah tidak percaya, Xiamo menyandarkan kepalanya di bahu pria tersebut sambil memeluknya pelan. Kalau begitu, mulai sekarang biasakan saja. Suasana mendadak hening. Huo Beixiao bahkan tidak bergerak beberapa detik. Karena tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Tidak ada yang pernah memilih tinggal. Tetapi Xiamo melakukannya berulang kali. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada cinta biasa. Pelukan pria itu perlahan mengencang. Sangat erat, seolah ingin memasukkan wanita itu ke dalam hidupnya sepenuhnya dan tidak membiarkannya pergi lagi. Xiamo, bisiknya rendah. Kalau suatu hari nanti kau meninggalkanku. Suara pria itu berhenti sebentar. Dan untuk pertama kalinya, Xiamo mendengar sesuatu yang terdengar hampir rapuh dari dirinya. Aku mungkin benar-benar akan hancur. Napas Xiamo langsung tertahan. Dadanya terasa penuh, karena seseorang seperti Huo Beixiao, yang selalu terlihat kuat di depan semua orang, ternyata diam-diam menyerahkan bagian paling lemahnya hanya padanya. Dan itu membuat Xiamo sadar satu hal. Ia juga sudah tidak punya jalan mundur lagi. Namun tepat ketika suasana mulai kembali tenang, ponsel Huo Beixiao tiba-tiba berdering keras di atas meja. Pria itu mengerutkan kening kesal. Xiamo tertawa kecil pelan untuk pertama kalinya malam itu. Angkat saja, aku ingin membuangnya. Kau presiden perusahaan. Aku ingin pensiun. Xiamo langsung tertawa lebih jelas sekarang. Dan suara tawa itu membuat Huo Beixiao diam sesaat menatapnya. Tatapan pria itu perlahan melembut. Karena sudah lama sekali ia tidak mendengar suara sehangat ini di rumahnya. Ponsel terus berdering tanpa henti sampai akhirnya Huo Beixiao mengangkatnya dengan wajah dingin. Apa? Namun beberapa detik kemudian, ekspresinya langsung berubah. Tatapan matanya perlahan menjadi tajam lagi.
Xiamo langsung menyadari sesuatu tidak beres. Ada apa? Huo Beixiao menutup telepon perlahan. Lalu menatap Xiamo cukup lama sebelum berkata rendah. Wen Kai kabur dari rumah sakit. Suasana hangat yang baru saja memenuhi ruang tamu langsung menghilang dalam sekejap. Xiamo masih berada sangat dekat di pelukan Huo Beixiao ketika kalimat itu jatuh seperti air dingin. Di tengah malam, Wen Kai kabur. Tubuhnya langsung menegang. Bagaimana bisa? Tatapan Huo Beixiao berubah dingin lagi. Tetapi kali ini ada sesuatu yang lebih gelap di matanya. Sesuatu yang membuat udara di sekitar terasa berat. Orangnya menyusup ke rumah sakit. Suaranya rendah. Dia melukai dua penjaga lalu melarikan diri. Jantung Xiamo langsung tidak tenang. Naluri buruk perlahan naik memenuhi dadanya. Dia pasti belum menyerah, bisiknya pelan. Huo Beixiao tidak menjawab, karena mereka berdua tahu itu benar. Pria seperti Wen Kai sudah kehilangan segalanya malam ini. Dan orang yang tidak punya apa-apa lagi biasanya menjadi paling berbahaya. Perlahan Huo Beixiao melepaskan pelukannya lalu berdiri. Seluruh aura lembut yang tadi hanya muncul untuk Xiamo seolah menghilang kembali di balik wajah dingin seorang presiden Huo Group. Namun sebelum pria itu sempat melangkah pergi, jemarinya tiba-tiba ditarik pelan. Huo Beixiao menoleh. Xiamo masih duduk di sofa sambil menggenggam ujung lengan kemejanya. Matanya terlihat cemas. Kau mau pergi? Sekarang, aku harus memastikan dia tidak mendekatimu lagi. Nada suaranya begitu tenang seolah ini hal biasa. Tetapi justru itulah yang membuat hati Xiamo makin tidak nyaman. Karena pria ini selalu menanggung semuanya sendirian. Aku ikut. Tidak, jawabannya terlalu cepat. Alis Xiamo langsung berkerut. Kenapa? Karena aku tidak bisa fokus kalau kau di sana. Kalimat itu membuat Xiamo terdiam sesaat. Tatapan Huo Beixiao perlahan melembut sedikit saat melihat ekspresinya. Ia kembali mendekat lalu membungkuk di depan Xiamo sehingga tinggi mereka sejajar. Dengar, tangannya naik menyentuh wajah wanita itu pelan. Aku akan lebih tenang kalau kau tetap di sini. Aku juga tidak akan tenang kalau kau pergi sendiri. Jantung Huo Beixiao langsung terasa berat. Wanita ini benar-benar semakin masuk terlalu jauh ke dalam hidupnya. Dan ia tidak tahu bagaimana cara berhenti lagi sekarang. Aku bukan orang baik. Xiamo, bisiknya tiba-tiba. Wanita itu terlihat bingung. Apa maksudmu? Tatapan pria itu perlahan menjadi gelap. Kalau seseorang menyentuhmu, rahangnya mengeras. Sedikit. Aku bisa melakukan hal-hal yang bahkan tidak bisa kumaafkan sendiri. Suasana mendadak sunyi. Xiamo menatap mata pria itu cukup lama. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami sesuatu. Selama ini Huo Beixiao selalu menahan sisi tergelap dirinya mati-matian. Bukan karena ia takut pada dirinya sendiri, tetapi karena ia takut sisi itu akan melukai orang lain. Perlahan Xiamo mengangkat tangannya lalu menggenggam tangan pria tersebut yang masih menyentuh pipinya. Huo Beixiao, kau tahu kenapa aku tidak takut padamu? Tatapan pria itu berubah sedikit. Xiamo tersenyum kecil meski matanya masih cemas. Karena bahkan saat marah seperti itu, kau tetap orang yang paling melindungiku. Napas Huo Beixiao langsung tertahan. Dadanya terasa sesak, sangat sesak. Karena wanita ini selalu berhasil melihat bagian dirinya yang bahkan tidak pernah ia tunjukkan ke siapapun. Dan itu membuatnya semakin tidak bisa melepaskan Xiamo. Tiba-tiba suara petir terdengar keras dari luar. Hujan kembali turun deras. Huo Beixiao menutup mata sebentar seolah sedang menahan sesuatu sebelum akhirnya menunduk. Perlahan lalu mencium dahi Xiamo sangat lembut. Jangan keluar rumah malam ini. Detak jantung Xiamo langsung kacau lagi. Pria itu jarang menunjukkan kasih sayang sejelas ini. Dan setiap kali melakukannya, hati Xiamo selalu terasa makin tenggelam. Kau akan kembali? Tanyanya pelan. Tatapan Huo Beixiao menatapnya cukup lama sebelum akhirnya menjawab rendah. Aku selalu kembali padamu. Kalimat itu sederhana, tetapi entah kenapa membuat dada Xiamo terasa penuh sampai hampir sakit. Lalu pria itu berdiri dan pergi meninggalkan ruang tamu. Xiamo hanya bisa memandangi punggungnya perlahan menghilang di tengah rumah yang kembali sunyi. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia sadar dirinya benar-benar jatuh cinta pada Huo Beixiao. Mansion keluarga Huo terasa terlalu besar malam itu. Setelah Huo Beixiao pergi,
Suara langkahnya perlahan menghilang bersama hujan deras di luar. Xia Mo masih duduk diam di sofa ruang tamu dengan jantung yang belum tenang. Kata-kata pria itu terus berputar di kepalanya tanpa henti. Aku selalu kembali padamu. Kalimat sederhana itu seharusnya membuatnya merasa tenang. Namun entah kenapa, justru muncul rasa takut yang belum pernah sebesar ini sebelumnya. Karena sekarang, Guo Beixiao bukan lagi seseorang yang bisa ia lepaskan dengan mudah. Ia mencintainya, dan kesadaran itu terasa jauh lebih menakutkan daripada semua ancaman Wen Kai. Xia Mo akhirnya bangkit perlahan lalu berjalan menuju jendela besar ruang tamu. Hujan turun deras, membasahi taman mansion yang gelap. Lampu mobil Huo Beixiao sudah lama menghilang dari gerbang depan. Rumah kembali sunyi, terlalu sunyi, dan baru sekarang Xia Mo sadar betapa terbiasanya dirinya dengan keberadaan pria itu. Dengan langkahnya, dengan suaranya, dengan tatapan dinginnya yang diam-diam selalu penuh perhatian. Semuanya sudah terasa seperti bagian dari hidupnya. Ponsel di meja tiba-tiba bergetar. Xia Mo langsung menoleh cepat dengan jantung menegang. Takut itu nomor anonim lagi. Namun, ketika melihat nama di layar, ia sedikit terkejut. Duan Suang. Xia Mo ragu beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat telepon. Halo, suara wanita itu terdengar pelan dari seberang. Maaf menelepon malam-malam. Ada apa? Aku hanya... Duan Suang berhenti sebentar. Ingin memastikan kalian baik-baik saja setelah kejadian tadi. Xia Mo diam sejenak. Kami baik, syukurlah. Suasana hening beberapa detik. Lalu tiba-tiba wanita itu berkata pelan. Beixiao benar-benar mencintaimu. Napas Xia Mo langsung tertahan. Apa? Duan Suang tertawa kecil. Tetapi terdengar pahit. Aku mengenalnya sejak kecil. Aku tahu seperti apa dia ketika benar-benar peduli pada seseorang. Tatapan Xia Mo perlahan turun ke lantai. Jantungnya kembali tidak tenang. Dia selalu terlihat dingin. Lanjut wanita itu pelan. Tapi sebenarnya dia orang yang paling mudah terluka. Kalimat itu membuat dada Xia Mo terasa sesak. Karena ia tahu itu benar. Dulu, suara Duan Suang mengecil sedikit. Aku meninggalkannya saat dia paling hancur. Xia Mo tidak bicara. Aku pikir menjauh adalah pilihan terbaik. Wanita itu tertawa lirih. Tapi sekarang aku sadar, yang dia butuhkan waktu itu mungkin hanya seseorang yang tetap tinggal. Suasana kembali sunyi. Hujan terdengar samar di luar jendela. Dan entah kenapa, kata-kata itu membuat hati Xia Mo terasa berat. Kenapa kau mengatakan semua ini padaku? Tanyanya akhirnya. Karena aku ingin seseorang akhirnya benar-benar memilih dia. Namun Duan Suang tidak mengatakan itu secara langsung. Ia hanya menjawab pelan. Karena aku belum pernah melihat Beixiao seperti sekarang sebelumnya. Telepon berakhir beberapa menit kemudian. Xia Mo berdiri diam cukup lama setelahnya. Pikirannya kacau, dan semakin ia memikirkan Huo Beixiao, semakin besar rasa takut di dadanya. Takut pria itu terluka lagi. Takut suatu hari nanti ia benar-benar kehilangan pria itu. Sementara itu, di sisi lain kota, hujan masih mengguyur jalanan kosong ketika mobil hitam Huo Beixiao berhenti kasar di depan gedung tua dekat pelabuhan. Beberapa pengawal segera turun. Presiden Huo, orang kita menemukan lokasi Wen Kai. Tatapan Huo Beixiao dingin. Di dalam, ya, pria itu keluar dari mobil perlahan. Jas hitamnya bergerak tertiup angin malam sementara wajahnya kembali tanpa emosi. Namun semua orang di sana tahu satu hal. Semakin tenang Huo Beixiao terlihat, semakin berbahaya dirinya sekarang. Tidak perlu polisi, tanya salah satu bawahannya hati-hati. Tatapan pria itu langsung membuat suasana membeku. Aku tidak datang untuk berbicara. Kalimat itu terdengar sangat dingin. Lalu tanpa ragu, Huo Beixiao berjalan masuk ke dalam gedung gelap tersebut. Di lantai atas bangunan tua itu, Wen Kai sedang duduk sambil menekan luka tembak.